Baik. Mungkin kita mulai Bapak dan Ibu ya. Saya izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak Ibu dan Bapak di sini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya saat ini kita berada di tempat di mana kita bisa belajar banyak gitu ya, saling sharing satu dengan yang lainnya dalam keadaan sehat tentunya, dalam keadaan lapang sehingga kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Lalu salawat serta salam tak lupa juga kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan perkenalkan diri, nama saya Firas Aprianto, Bapak dan Ibu. Mungkin sebelumnya sudah kenal dengan saya ya di chat, sebelumnya sudah intens juga. Saya selaku tim dari klinik minimarket. Mungkin di sini Bapak dan Ibu ada yang sudah kenal klinik minimarket, namun juga mungkin ada yang cuman kenal ke Ibu Ana saja, begitu. Mungkin di sini saya memberitahukan bahwa klinik minimarket merupakan salah satu perusahaan konsultan manajemen bisnis khusus untuk pengusaha retail, gitu. Meskipun dari sisi namanya minimarket, yaitu kami spesialis minimarket dan supermarket, tapi tidak menutup kemungkinan juga kami mendampingi klien dari pengusaha retail lainnya, seperti fashion, seperti apotik juga, bahkan manufaktur juga kami bisa mendampingi. Dari sebelumnya kami beberapa ada klien manufaktur, dan itu eh, sudah kami dampingi dalam beberapa waktu yang lalu. Begitu. Nah, sehingga pada hari ini, malam hari ini merupakan insya Allah jadi event rutinan kami, begitu ya, yang dalam arti untuk dedikasi para pengusaha untuk bisa scale up dengan sehat. Scale up atau naik fasenya dari awalnya awalnya fokus pada penjualan, mungkin akan bisa naik insya Allah kepada sistemasi atau manajemen yang lebih optimal, begitu. Nah, untuk keperluan webinar pada malam hari ini boleh nanti disampaikan kepada saya melalui chat Zoom atau boleh nanti melalui via chat WhatsApp yang sebelumnya sudah saya hubungi ke Bapak dan Ibu sekalian. Atau boleh juga di grup nanti boleh saya buka akses untuk chat di grup sehingga nanti untuk ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung disampaikan. Dan tentunya karena di sini kita ada rekaman. Nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan rekaman setelah kami proses, maksimal kami kirimkan besok, karena setelah ini masih di-upload di Google Drive ya, sehingga nanti bisa Bapak dan Ibu tonton atau di-review kembali setelah eh, kami prosesnya selesai. Tuh. Baik, karena sudah banyak yang hadir, dan juga agar tidak terlalu malam karena di sini juga tidak semuanya waktu Indonesia bagian barat ya Bapak dan Ibu, ada yang bagian timur juga, ada yang bagian tengah sehingga agar yang lainnya lebih lebih maksimal juga gitu ya, kita sama-sama lebih nyaman dalam belajar pada malam hari ini sehingga kita bisa mulai kelasnya. Baik, bismillah. Jadi pada malam hari ini eh, untuk pembicaranya dari Ibu Ana, yaitu Ibu Variana, yang akan membahas seputar strategi bisnis, bagaimana caranya menjadi toko modern. Yang di sini judulnya mirip seperti Indomaret. Nah, nanti Ibu Ana akan membahas seputar fundamental strateginya seperti apa, lalu mungkin case-case-nya, study case-nya seperti apa, dan mungkin ada hal lainnya mungkin yang akan disampaikan oleh Ibu Ana. Mungkin kita menyapa. Assalamualaikum Ibu Ana, sudah ada di ruangan Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, Selalu sehat Ibu ya. Dengan jadwal yang sehat. cukup padat Ibu ya. Alhamdulillah, yang penting selalu bahagia. Ya, Alhamdulillah. Baik, mungkin agar tidak meluangkan banyak waktu lagi, kita langsung berikan waktu dan kesempatan untuk Ibu Ana. Waktu dan tempat, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini jumpa lagi dengan sahabat retail Indonesia. Hari ini ada beberapa nama yang sepertinya sudah akrab sekali. Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat bertemu lagi, Bu Afriana. Ada juga Bu Indah ya ini ya, dari Bontang ya. Iya, Bu. Masya Allah, sehat Bu. Ye, Alhamdulillah. Salam. Sudah lama banget. Mas Waih, apa kabar? Alhamdulillah. Ada Mbak Fitri juga. Kemudian ada Bu Johar dari Sulawesi, ada Mbak Fitri dari Lawang, Ya, Bu. ada Pak Taufik juga, Masya Allah. Pak Taufik hadir ya, Pak Taufik. Ada Mas Sobri. Oh, ada Toko Jaja, Masya Allah. Ada Pak Wibowo. Oh, oke. Ada juga Buyan. Ya, Alhamdulillah sehat semua ya. Ada Pak Anas juga, Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Mujib, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini Allah beri kesempatan kita untuk bisa bersua kembali ya. Kita bisa sharing-sharing lagi. Alhamdulillah semua sahabat ini dalam kondisi sehat. Kabarnya insya Allah bisnisnya juga semakin bertumbuh ya. Hari ini tentu kita melepas rindu dulu. Sudah 1 tahun ini Mas Firas kita nggak jawab-jawab bersama ini. Lebih ya, lebih 1 tahun lebih Masya Allah. Semua berkutat dengan rutinitasnya masing-masing yang insya Allah pasti dalam frame-frame kebaikannya masing-masing. Fastabiqul khairat, insya Allah, amin. Nah, sahabat semua, hari ini sebenarnya untuk sesi sharing pertama kita mengawali seri sharing-sharing berikutnya nanti, ini bukan satu hal yang baru untuk kita bicarakan, untuk kita diskusikan. Apalagi ini saya lihat teman-teman ini sudah sangat berkali-kali ini ya kita sharing bareng di satu forum online maupun offline. Nah, Alhamdulillah ini kita diperjalankan untuk bisa sharing lagi. Hari ini kita awali sharing kita dengan sebenarnya lebih banyak diskusi ya, karena secara fundamental teman-teman insya Allah sudah dapat dan sudah sangat paham tentang retail. Namun kita angetin lagi ya ini biar nanti sharing-sharing kita berikutnya ini tambah seru gitu. Nah, apa kabar retail Indonesia hari ini? Masya Allah ya, hari ini kita di kota-kota besar, retail itu marak sekali dengan pertambahan jaringan minimarket modern seperti Alfamart, Indomart, dan yang lebih melegakan lagi hari ini ada satu pemain yang semakin besar aja di retail muslim yaitu Basmaul Ahmad ya. Alhamdulillah ini ikut mewarnai kasanah jaringan retail Indonesia. Dan Alhamdulillah yang kecil-kecil menggeliat banyak sekali pendekar-pendekarnya yaitu ada toko Madura. Betul ya Bapak Ibu semua? Yang nggak pernah tutup sebelum kiamat itu loh. Yang bukanya bukan hanya 24 jam tapi sampai nggak pernah tutup ya sebelum kiamat. Buka terus gitu. Ini adalah kabar yang eh, satu energi yang luar biasa ya di semangatnya retail lokal. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita melihat bahwa retail lokal ini terdisrupsi dengan maraknya retail modern, Alfamart dan Indomart. Namun ternyata tidak disangka-sangka muncul toko Madura yang cukup membuat keder para retail-retail raksasa ya di Indonesia. Nah, di beberapa kota, alhamdulillah marak sekali sekarang retail-retail dengan konsep-konsep yang unik. Nah, karena konsep-konsep yang unik ada sekarang banyak sekali retail yang menjual barang fresh seperti sayuran, tempe, tahu, ikan segar, bukanya lebih pagi seperti pasar tapi dibuat modern. Ini mewarnai hasanah retail kita sekarang ini. Dan itu ternyata juga sangat dipertimbangkan oleh jaringan retail kita, jaringan retail nasional.
dengan munculnya Indomaret Fresh. Nah, ini ternyata eh, satu satu apa ya, satu indikator bahwa sebenarnya tidak ada kata menyerah dari retail-retail lokal kita. Sangat menyenangkan sekali melihat kabar itu semua. Walaupun di lain sisi, karena semakin banyaknya pemain dengan inovasi-inovasinya, maka kita nggak bisa tinggal diam. Kita tidak bisa diam saja dan kita tidak bisa merasa aman-aman saja menjalankan bisnis ini seperti beberapa tahun yang lalu. Maka kita perlu berkumpul untuk saling sharing. Siapa tahu di sini nanti muncul inspirasi-inspirasi dari teman-teman semua. Siapa tahu nanti di sini kita akan menemukan insight-insight baru yang itu menumbuhkan bisnis kita, yang itu membuat kita berani berinovasi. Yang ketika sekarang ini sedang menghadapi puting beliung dalam bisnisnya, hari ini bisa lebih giat kembali. Nah, harapannya seperti itu. Walaupun tidak bim salah bim ya, tidak abrakadabra. Hari ini kita zoom, besok kita langsung bisnisnya langsung apa booming langsung ini. Kalaupun itu terjadi, alhamdulillah itu satu kemudahan dari Allah. Nah, ikhtiar kita hari ini kita mulai dengan yuk kita coba melihat bagaimana retail itu sebenarnya dari esensi dasarnya. Hari ini saya membahasnya tidak dengan situasi dengan forum yang formal ya teman-teman, kita relax aja, kita hari ini sharing-sharing lagi, ini sudah lama kita nggak sharing-sharing seperti ini. Nah, kita relax aja. Ada satu pemikiran mendasar tentang bagaimana belajar yang kemarin saya dapatkan dan itu sangat berpengaruh pada gaya belajar kita. Jadi ketika kita belajar satu ilmu, kita membuka diri dulu, kita open mind dulu. Kadang-kadang ilmu yang kita terima nanti bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang-kadang dari ilmu yang kita diskusikan nanti, yang kita sharingkan, 100% itu akan terserap 70%, bahkan mungkin terserap 40%. Namun teman-teman tidak perlu berkecil hati. Kita serap aja secara esensinya. Jadi kita ambil prinsip-prinsipnya. Kemudian nanti kita temukan polanya. Supaya nanti ketika kita sharing, biasanya kan kalau kita pas sharing, kita lagi belajar, itu kayak yo yo oh itu kalau orang Jawa bilang. Jadi kayak, paham banget, gegap gempita, besok mau dieksekusi. Tapi ternyata sampai di lokasi, sampai di bisnis kita, kita masih tolah-toleh. Gimana ya kalau bisnis kondisi saya seperti ini, gimana ya? Nah, ini satu hal mendasar tentang bagaimana pola belajar. Kemarin saya dapatkan insight yang sangat luar biasa dari kita buka diri dulu, membuka diri terhadap ilmu, kita open mind dulu. Nah, setelah kita open mind, coba kita temukan apa esensi prinsipnya, prinsip dasar ilmu itu. Nanti kita akan membahas beberapa contoh dari strategi praktisnya, tapi itu tidak harus ATP ya, amati tiru plek gitu ya. Tapi ATM, amati tiru modifikasi. Sehingga nanti kita bisa merelevansikan ilmu yang kita bahas, ilmu yang kita sharingkan malam ini kepada kondisi bisnis kita masing-masing. Jadi secara prinsipnya kita serap dulu, kemudian kita temukan polanya, nanti strategi atau teknisnya nanti bisa akan muncul ketika dalam satu frame yang sama, dalam frame pemahaman yang sama, gitu ya teman-teman. Jadi nanti bisa jadi yang kita bahas itu perlu dimodifikasi dulu untuk dilaksanakan atau untuk diterapkan di bisnisnya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi kita memantik bagaimana kreativitas kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, karena sebenarnya setiap permasalahan itu bagaikan anak tangga yang kita selesaikan, itu berarti kita naik kelas. Dari satu kesulitan, jangan khawatir, nanti akan muncul kesulitan baru, yang itu sebagai tanda pertumbuhan bisnis kita dan pertumbuhan kapasitas diri kita dalam menyelesaikan masalah. Jadi jangan terlalu alergi dengan masalah. Yang penting selamat datang ya Pak Inam Al-Usri Usrol, selama dalam bersama kesulitan itu akan selalu muncul kemudahan. Gitu ya teman-teman. Oke, sebagai pembuka, semoga teman-teman
Selama belajar nanti Allah berikan hidayah ke pemahaman ilmu, kemudian Allah berikan kekuatan, taufik untuk menjalankan ilmu yang kita pahami, diberi kemudahan sehingga bisnis kita bertumbuh, diri kita bertumbuh, dan kualitas hidup kita pun bertumbuh. Gitu teman-teman. Oke, nah kita hari ini mau sharing tentang apa nih? Tentang fundamental bisnis retail. Mungkin kita review kembali bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti sharing-sharing seperti ini di waktu beberapa waktu yang lalu dengan Pambayun Retail Group ya. Ada beberapa hal nanti pasti yang teman-teman sudah ini, tapi yuk kita saling diskusi aja. Saling diskusi supaya forum kita hari ini nanti benar-benar bisa memberi dampak, memberikan manfaat untuk perbaikan bisnis kita. Itu ya, monggo nanti teman-teman bisa raise hand untuk menyampaikan sesuatu atau bisa ketik pertanyaan atau respon atau tanggapannya nanti akan dibantu Mas Wiras untuk kita bahas nanti di beberapa menit kemudian. Gitu ya Mas Wiras. Mohon izin untuk share screen ya teman-teman. Kita masuk ke pembahasan malam ini. Ini kayaknya pembahasannya nggak usah terlalu panjang, tapi nanti kita lebih ke ini materinya aja. Lebih ke tanya jawabnya saja. Oke. Oke. Nah, teman-teman, ini walaupun 90% sudah kenal ya, tapi tidak ada salahnya saya perkenalkan diri dulu juga ya. Oke, ini teman-teman sudah bisa terlihat jelas slide saya. Sudah Ibu Ana. Oke. Nah, ini ya teman-teman kenalan lagi nih. Semoga tidak lupa dengan saya. Saya Bu Varianawati, biasa dipanggil Bu Ana ya karena Bu Ana nama pasaran. Maka saya sematkan Bu Ana Pambayun supaya pembeda ya. Jadi dari Bu Ana yang lain gitu. Nah, alhamdulillah saya owner dari Pambayun Retail Group. Kemudian muncul divisi klinik minimarket, media edukasi bisnis retail. Hari ini kita ada di divisi media edukasi bisnis retail. Kemudian alhamdulillah saya dari tahun 1995 terdampar teman-teman bahasanya. Terdampar ke bisnis retail dari seorang perawat kemudian berpindah dari bisnis retail. Berarti 29 tahun insya Allah Allah perjalankan saya di bisnis retail. Alhamdulillah juga karena disebut tua ya, tua di bisnis retail. Jadi nggak kemana-mana, tetap di bisnis retail. Orang bilang setia ya, padahal saya muat-muatin untuk setia gitu ya. Nggak kok, setia beneran. Nah, alhamdulillah pendamping bisnis retail, kemudian G-Coach Grounded Business Coaching Indonesia, kemudian founder SBG, ada beberapa komunitas yang kami create bersama teman-teman di Blitar dan Jawa Timur. Nah itu teman-teman perkenalan dari saya, alhamdulillah saya tinggal di Blitar, Jawa Timur, AG asli ya, AG itu platnya orang Blitar gitu ya, AG asli. Nah, mengapa bisnis retail yang kita pilih? Itu bukan hanya sekedar terdampar atau pelarian saja, teman-teman. Jadi bisnis retail itu adalah satu bentuk usaha yang terlama, tertua di dunia. Jadi ada sejak zaman dulu masih pakai barter, bukan pakai uang lagi. Nah, retail itu juga adalah bisnis yang tidak akan pernah mati karena memenuhi kebutuhan manusia. Berarti selama ada manusia, retail tetap ada. Seperti jargonnya toko Madura tadi, tidak akan tutup selama kiamat, sampai kiamat gitu ya. Adanya pergeseran perilaku belanja konsumen hari ini, teman-teman. Kalau kemarin ada banyak strategi kita dalam menghadapi COVID, setelah pandemi COVID pun ternyata ada banyak pergeseran perilaku belanja konsumen. Terutama ketika kita mengutip dari beberapa data, analisa data, ternyata ada pergeseran dari perilaku belanja dari segmen up itu ada yang sebagian turun ke middle. Dari middle turun ke low. Maka pergeseran perilaku belanja ini membuat konsep
kita berbisnis jadi berbeda, perlu ada inovasi. Kemudian layanan kita jadi berbeda. Kemarin ternyata pandemi itu mengajarkan kita tentang bagaimana murahnya kalau kita itu bikin forum Zoom kayak gini. Bagaimana mengajarkan kita bagaimana efektifnya jualan online. Banyak hal yang sudah diajarkan melalui proses COVID kemarin. Nah, itu juga membuat perilaku belanja. Banyaknya muda ya, mah muda sekarang, mama-mama muda, itu juga membuat bergesernya perilaku. Kita dengar beberapa waktu kemarin ada apa itu Tupperware, kemudian ada Kimia Farma, yang ada juga Bata, sepatu Bata ya, itu segmen-segmen yang bersinggungan dengan kita di retail. Mereka sampai menutup gereknya, ada Ramayana, ada Giant, beberapa tutup. Nah, ini juga berdampak dari pergeseran perilaku itu. Besarnya kepadatan penduduk Indonesia itu sebenarnya menjadi satu kekuatan tersendiri. Bagaimana 274 juta penduduk Indonesia itu adalah konsumen dari bisnis kita. Karena kebutuhan mereka setiap hari kitalah yang menyiapkan. Maka bisnis ini perspektifnya sangat besar. Namun kita ada PR dengan banyaknya minimarket modern yang berserakan, yang muncul di mana-mana. Nah, kemudian kita sebagai bisnis retail, pelaku bisnis retail itu adalah pipa penyalur terbesar pemasaran produk UMKM dan pertanian yang kita tahu itu adalah penyumbang kekuatan ekonomi negara kita. Ini secara garis besarnya. Jadi supaya girohnya, semangatnya teman-teman ini tetap full, kita berada di jalur yang benar. Nah, kita di bisnis retail memotong rantai distribusi yang terlalu panjang jika kita itu memotongnya untuk memasarkan produk UMKM dan produk-produk pertanian. Nah, kita juga merupakan ujung tombak ekonomi kerakyatan dan dengan menyerapkan tenaga kerja, kemanfaatan yang kita munculkan, maka bisnis retail itu menimbulkan kemanfaatan yang luas. Jadi bukan serta-merta bisnis retail ini tentang bagaimana laba dan rugi, tapi bagaimana kita sebagai manusia menjalankan peran kita di muka bumi sebaik-baiknya. Itu teman-teman. Yang kita bahas retail. Apa aja sih yang termasuk retail ya? Ada toko kelontong sembako yang hari ini kita bahas lebih spesifik nanti bagaimana melakukan revolusi menuju retail modern. Nah, kemudian ada toko grosir sembako, ada minimarket, ada toko pertanian, toko baju, toko alat tulis, ya. Kemudian toko peternakan, frozen food, bangunan, alat listrik, tos herbal, pet shop, apotek, toko kosmetik sekarang Masya Allah banyak sekali. Nah, itu yang termasuk dalam bisnis retail. Nah, kemudian tema hari ini kita ambil fundamental bisnis retail atau kita sebut dengan semesta bisnis retail. Ngomongin soal semesta, teman-teman, biasanya di semua materi bisnis di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, selalu memakai dasar pemahaman bisnis model kanvas. Nah, dari bisnis model kanvas inilah sebenarnya muncul semesta bisnisnya masing-masing. Bisnis model kanvas ini bukan hanya bisa dipakai oleh pengusaha retail, namun semua bisnis memakai bisnis ini. Baik itu jual beli, manufaktur, kemudian bisnis jasa, semua memakai BMC. Nah, mungkin sekilas aja ya kita ini, karena nanti kita lebih mengerucut pada bisnis retailnya. Nah, kalau ada beberapa kotak di bisnis model kanvas ini, teman-teman, misalnya kita berangkat dari tengah nih, ada value proposition. Kita punya nilai lebih atau keunggulan apa dibanding kompetitor, sehingga kita patut dipilih. Toko kita itu patut lebih dipilih daripada toko-toko yang lain. Kalau kita sama aja, ya pasti mereka memilih yang dekat, milih yang masih saudaranya, kayak gitu. Kalau kita sama aja. Kalau kita nggak punya kelebihan bahkan di bawah mereka, ya pasti pantas kalau kita tidak dipilih. Nah, bagaimana kita mendelivery atau menyampaikan nilai lebih keunggulan kita itu kepada customer? Bisa jadi yang kita siapkan di toko kita itu biasa aja tuh menurut customer
ternyata kita salah mengenali segmen marketnya. Contoh, kemarin itu ada ide konyol. Di toko saya buka jam 5 pagi, jualan sayuran, lauk pauk. Tapi saya pengen ada foto booth-nya. Jadi di temboknya itu ada sayap-sayap yang waktu itu Instagramable gitu. Nah ini padahal segmen marketnya itu emak-emak yang kalau belanja pagi-pagi itu seperti lari sprint. Jadi mereka itu cepet-cepet apa itu nanti keburu anaknya berangkat sekolah, keburu suaminya berangkat kerja, harus masak, harus segera matang. Nah, itu mana sempat untuk foto booth-nya. Dengan mengenali siapa customer kita, maka kita akan tahu tuh kebutuhan mereka apa dan kita akan tahu channel atau media informasi apa yang mereka pakai. Sehingga kita lebih pas untuk menyampaikan. Jadi kalau punya value atau keunggulan, itu jangan sampai hanya Allah dan kita saja yang tahu. Jadi disampaikan kepada customer kita agar mereka memilih kita. Nah, kalau sudah memilih kita, gimana tuh caranya ngerawat customer itu agar tetap berlangganan di toko kita? Itu namanya customer relationship management. Ada di kota itu. Nah, terkait kan satu sama lain, semua apa yang kita inginkan dalam bisnis tadi tentu akan memunculkan aktivitas-aktivitas. Nah, aktivitas-aktivitas ini apa saja nih? Nanti aktivitas pokok yang harus dilakukan akan membentuk namanya job desk. Ini diterima dulu ya teman-teman, nanti saya utuh, nanti insya Allah nanti semakin ke depan kita bahas. Nah, semua aktivitas dan keinginan kita untuk memunculkan kok nilai unggul tadi membuat kita harus menyiapkan beberapa key resource atau sumber daya. Kalau biasanya disebut dengan 5M, man, money, material, machine, method. Nanti kita bahas. Nah, kemudian ternyata untuk menyiapkan itu ada kendala kita. Misalnya tenaga kerjanya kurang. Gimana ya? Misalnya kita alatnya tidak bisa buat sendiri, nggak bisa buat rak sendiri, ya nggak bisa kita misalnya barangnya nggak bisa bikin sendiri gitu. Maka gimana tuh supaya itu bisa bisa apa itu cukup lengkap sumber daya kita, maka kita perlu ke partner, pihak luar eksternal dari bisnis kita yang kita ajak untuk memenuhi sumber daya yang kita butuhkan. Semua aktivitas tadi, semua keinginan tadi akan memunculkan dua harusnya. Memunculkan biaya dari semua aktivitas dan memunculkan pendapatan. Nah, di kotak bawah ini, teman-teman, harusnya pendapatan lebih besar daripada biaya. Nah, kalau pendapatannya lebih kecil dari biaya, jadilah rugi. Nah, untuk bila bisnis kita. Nah, ini sebenarnya garis besar semesta bisnis kita itu seperti itu. Semesta bisnis berbasis bisnis model kanvas ini dipakai untuk semua bisnis. Namun hari ini akan lebih relevan dengan bisnis kita yaitu bisnis retail, maka saya siapkan lebih simpel lagi untuk kita diskusikan. Nah, kalau semesta bisnis retail itu seperti apa ya? Kalau ngomongin semesta luas, isinya macam-macam. Nah, kalau semesta bisnis retail karena kita itu bisnis jual beli, maka nanti dalam semesta bisnis kita itu ada barang, ada segala sesuatu tentang uang. Kemudian ada tokonya, fisik tokonya. Kemudian ada peralatan-peralatannya, ada siapa suppliernya, kemudian bagaimana supplier itu, yang seperti apa suppliernya, kemudian ada SDM karyawan kita, kemudian ada sistem pembelian, sistem penjualan, kemudian beda ya sistem dengan sistemasi, dan sistemasi itu manajemen. Nah, software yang kita pakai itu yang seperti apa, cara memulai makainya gimana, fungsi optimasi softwarenya seperti apa. Nah, kemudian tadi customer kita itu siapa? Mereka butuh apa? Bagaimana kita menyiapkan kebutuhan mereka? Nah, kemudian di kanan kiri kita tadi sudah kita bahas di awal, banyak sekali kompetitor. Ya, bagaimana kita menyikapi kompetitor? Oke, teman-teman, kita masih di awal, kita lanjut dulu. Nah,
tentang barang. Di dalam barang atau material, tadi kalau di dalam 5M, kita karena jual beli, maka barang ini harus mempunyai value. Sedangkan barang ini bukan kita yang bikin. Kalau bukan kita yang bikin barang itu, kita bukan pabriknya, lalu value-nya gimana nih? Value-nya bukan hanya terletak di barang, tapi segala sesuatu tentang manajemen inventory atau manajemen barang. Itu akan menyusun value-nya. Tim kita yang mempunyai pengetahuan cukup tentang barang yang dijual. Misalnya kalau teman-teman yang bisnisnya apotek, ketika teman-teman timnya paham banget ketika ada pasien datang mengeluh sakitnya apa, kemudian mereka menyampaikan dengan jelas bahwa obat ini fungsinya seperti ini. Kalau ibu ada apa itu riwayat diabetes berarti obatnya yang begini, nanti minumnya seperti ini. Selain obat itu ada apa itu pola makan yang harus dijaga. Nah, itu pasti akan sangat memuaskan dibanding dengan yang tidak mempunyai product knowledge. Nah, kemudian ada alur barang yang harus kita pahami. Kalau ada retur penjualan bagaimana ketika pembeli itu mengembalikan barang ke kita karena keliru atau karena ternyata di rumah masih ada gitu. Nanti bagaimana alur returnya? Kemudian retur pembelian kita ke supplier bagaimana? Karena kita produknya eh, teman-teman yang produknya makanan, berarti ada tanggal kedua kadaluarsanya. Kemudian kalau teman-teman produknya non-food ya, bukan makanan, berarti bagaimana garansi jika barang tersebut tidak laku, rusak, bocor. Kalau teman-teman di toko baju, bagaimana ketika baju itu tidak update lagi? Ada nggak pola returnya ke supplier seperti apa? Nah, kemudian cara order dan rumus order ini terkait bagaimana kita menjaga efektivitas efisiensi barang yang kita punya supaya barangnya tidak terlalu banyak, barangnya tidak terlalu sedikit. Tapi apa yang dibutuhkan oleh customer itu ada. Nah, ini perlu ilmu tersendiri karena jika tidak justru penyebab terjadinya loss di barang kadang-kadang karena kebijakan order kita yang berlebihan. Nah, teman-teman, ada dikenal biasanya kalau di Indomaret Alfamart itu PKM, penentuan kuantitas maksimum. Kita kalau belanja mie instan ini untuk 1 minggu, 2 minggu ke depan, PKM-nya berapa ya? Ini adalah bagaimana mengukur stok barangnya kita efisien. Kemudian ada proses keluar masuknya barang FIFO dan LIFO. Barang apa yang harus memakai FIFO? Barang apa yang bisa pakai LIFO? Ya, kalau FIFO first in, first out. Kalau LIFO last in, first out. Jadi yang datang belakangan keluarnya duluan itu LIFO. Kalau yang datang duluan keluar duluan LIFO. Kemudian display dan mindis. Display itu bagaimana teknik display supaya menarik. Karena display itu adalah marketing visu. Mindis itu minimal display. Jadi barang ini harus ada display, display itu minimal berapa? Supaya display kita tetap menarik. Ada stok opnam. Setiap hari kita stok apa? Bagaimana stok opnam itu dijalankan? Fungsinya bagaimana? Ada lost stock yang sangat menghantui semua pengusaha retail. Nah, ini lost stock ini adalah seperti ban bocor halus ya. Kalau nggak dideteksi dengan stok opnam, maka tidak akan diketahui. Lama-lama bisnisnya mengalami anemi. Jadi barangnya habis, uangnya habis. Ini biasanya karena bocor halusnya di lost stock. Ada kategori-kategori barang, ada fokus produk. Contohnya begini, satu apotek karena dengan konsepnya itu adalah program manula, maka fokus produknya adalah kepada obat-obat yang biasa dikonsumsi oleh manula. Jika satu apotek itu mengambil konsepnya itu adalah apotek dengan konsep diabetes, maka semua fokus produknya adalah untuk penderita diabetes. Kalau ternyata fokusnya itu konsepnya itu adalah konsep balita, maka apotek tersebut mempunyai fokus produk yang biasa dipakai oleh balita. Jadi tergantung pada fokus produknya apa.
Fokus produk jika dikenali dan dikelola dengan baik, kita bisa menghasilkan cuan berkali-kali lipat dengan putaran yang sangat cepat. Ada salah satu teman kami yang itu memakai fokus produk di promo awal opening 100 produk sembako termurah. Maka itu bisa melipat gandakan sampai 17 kali omset daripada outlet-outlet yang lain yang tidak melakukan hal yang sama. Kemudian efisiensi pendanaan putaran keuangan di kita itu juga bisa dimaksimalkan dengan membuat kategori barang. Fast movingnya apa, middle movingnya apa, slow movingnya apa, barang yang tidak laku apa, dan sebagainya. Beberapa bisnis fresh, frozen, buah, itu butuh satu SOP tersendiri tentang perawatan barang per itemnya. Karena setiap sayuran perawatannya beda, setiap buah perawatannya beda. Dan juga membutuhkan standar mutu barang. Jadi misalnya kalau teman-teman yang di sepatu, yang di kemudian baju fashion, itu juga membutuhkan standar mutu seperti apa yang diminati oleh customer kita. Kalau buah, buah yang awet, buah yang cepat busuk itu seperti apa? Nah, bagi teman-teman yang sudah Allah perjalankan, sudah punya beberapa cabang, Alhamdulillah pasti mengenal namanya BKL, barang kiriman langsung. Barang yang tidak perlu dikirim ke distributor center dulu, tapi langsung kepada outlet-outlet seperti Yakult, es krim, dan lain-lain. Nah, ini adalah aspek dari semesta bisnis retail yang paling luas, yaitu tentang barang. Jadi nanti kalau dibahas di kelas biasanya ini sampai 2-3 hari ya, itu atau bisa dimapatkan 2 hari. Nah, ini untuk bagaimana strategi praktis kita mengelola barang, manajemen inventory atau warehouse management. Gitu ya teman-teman. Mas Firas, kita sebutkan setiap aspek aja, lalu ini tanya jawab atau lanjut dulu Mas? Ya, boleh kalau misalkan dari para peserta ada pertanyaan Ibu, sebelum jauh ke depan, biar nggak lupa juga, biasanya yang begitu ya. Ya, Boleh bisa mungkin rasain gitu ya. ya mungkin satu satu orang saja mungkin yang bisa atau ada pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya seputar pembahasan awal ini sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sambil menunggu, saya lanjut dulu gitu ya Mas Firas. Ah, ini ada Bapak Sobri. Oh, ada Mas Sofri. Oke, silakan. Silakan Bapak Sobri. Assalamualaikum Bu Ana, Mas Firas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Jumpa Sofri? lagi. Sehat, Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah. Bu Ana, Mas Firas sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan Alhamdulillah. Ah, bahagia Mas. Alhamdulillah. Ini saya mau nanya Bu sedikit. Oke. Eh, Kalau untuk di barang ini, salah satunya mungkin kalau di toko saya itu value-nya mungkin lebih murah dari pesaing kayak Indomaret sama Alfamart ya. Eh, Hmm. yang mau saya tanyakan adalah ada nggak standar tertentu untuk setiap kelompok barang itu misalkan kayak makanan ringan itu margin keuntungnya sekian persen untuk soft Hmm. drink atau minuman sekian persen untuk jajanan anak kecil kayak Kinder Joy sekian persen ada nggak standarnya Bu? Oke, untuk penetapan set harga jual ya Mas ya. Iya, Oke, langsung dijawab ya Mas Wiras. Nanti kita bisa lanjut ya, ke selanjutnya gitu ya. ya silakan Ibu. Untuk penetapan harga jual, Mas, sebenarnya kita kembali lagi kepada esensi cara belajar kita ya. Di sini saya tidak bisa menyampaikan berapa persen bukan dan berapa persen, bukan karena rahasia, tapi lebih kepada ayo kita kembalikan kepada prinsip pemikirannya. Di mana sebenarnya set harga jual itu based on apa? Berdasarkan apa ya? Set harga jual itu berdasarkan harga kompetitor. Kalau saya bilang ke Mas Sobri, kalau Kinder Joy ambil 20% Mas. Ternyata di sekitarnya Mas Sobri itu ternyata ambilnya 15%. Kan jadi kalah harga itu Mas. Jadi standar set harga jual itu based on harga kompetitor.
Nah, tidak bisa Uh, disamakan setiap daerah gitu, Mas. Kompetitor yang dimaksud ini apakah seperti Indomaret atau minimarket yang sejenis seperti kita, Bu, yang UMKM? Nah, kita lanjut dulu. Pertanyaannya nanti akan terjawab di aspek semesta bisnis retail yang kompetitor. Bagaimana mengenali kompetitor kita? Kompetitor kita itu yang Indomaret, yang Alfamart atau yang mana sih gitu ya? Oke, siap, Bu. Ah, ya, jadi based on apa sih penetapan harga jual? Based on kompetitor. Kalau di apotek biasanya teman-teman pakai based on-nya HET, harga eceran tertinggi. Kalau di food kan nggak ada HET, ya, jarang ada HET-nya. Kemudian ada di kosmetik juga ada HET. Itu bisa juga dipakai untuk yang sebagai standar umum. Tapi lebih pasnya karena harga di dalam bisnis retail itu adalah merupakan salah satu value. Salah satu nilai unggul. Kita itu dipilih bisa jadi karena harganya kita lebih murah gitu kan. Ya, jadi menentukannya adalah dibandingkan dengan kompetitor. Ya, based on harga kompetitor. Di sini ada banyak sekali cara, misalnya kita harus, kalau based on kompetitor berarti kita harus tahu Bu, harga kompetitor. Iya betul. Karena kalau harga kita kalah, bisa jadi kita tidak punya value di dalam harganya. Walaupun value harga ini tidak boleh satu-satunya. Kalau value-nya hanya harga, maka yang terjadi akan banting-banting harga. Kita harus punya value yang lain. Gitu ya. Oke, sementara untuk set harga jual seperti itu, nanti semoga semakin kita lanjut pembahasannya, nanti akan semakin jelas gitu ya, Mas Suri. Kita lanjut dulu ya. Jadi based on ini, apa itu based on kompetitor. Nah, kemudian tadi yang pertama tentang semesta kita di semesta bisnis retail aspek barang. Nah, kemudian aspek uang. Apa sih yang dimaksud omset itu? Banyak orang kalau ditanya itu omsetnya itu bingung. Omset itu uang yang diterima atau total penjualan hari ini. Nah, itu banyak yang bingung. Omset itu adalah hasil penjualan. Kalau yang tidak berupa cash, artinya penjualan kredit, masuk omset bukan? Masuk omset. Walaupun secara uang belum diterima. Gitu ya. Karena based on cash, tidak based on cash, tapi based on transaksinya. Kemudian laba. Labanya, yang dimaksud laba itu apa? Yang mana? Berapa persen margin saya? Ngitungnya dari mana? Ada orang yang ngitungnya itu dari harga beli. Kalau belinya 1.000, dijual 1.100, untungnya 10%. Nah, kalau kita di laporan laba rugi, namanya laba itu dihitungnya dari omsetnya. 1.100, berarti kalau untung 100, berarti 100 itu berapa persen dari 1.100, bukan dari 1.000. Nah, ini banyak sekali yang keliru dalam pemahaman di sini. Kos biaya itu ada di keuangan. Nanti kalau kita pahami bisnis kita, kadang kita akan selamat dari fenomena semu, omset vs profit. Karena banyak orang terkecoh ke omsetnya. Omsetnya, yang penting omsetnya gede. Omsetnya gede, omsetnya gede. Ternyata kosnya juga gede, biayanya gede. Ternyata labanya jadi minus. Tidak ada laba. Nah, piutang, yaitu ya jargonnya eh, Jepang hancur karena bom, toko hancur karena bon gitu ya. Maka piutang itu hati-hati ya dengan sampai yang menjadi piutang macet. Nah, kemudian hutang, hutang kita supplier. Nanti ketika kita mendapatkan fasilitas semua barang kita ditempo sama supplier, itu kemudahan atau kesulitan. Sebenarnya itu sebuah kemudahan, tapi bikin kalap karena uang kita kumpul di saldo. Ini bikin kalap. Nanti kita bahas di bagian keuangan. Kemudian ada buku kas, bagaimana kita tahu keluar masuknya keuangan. Ada laporan laba rugi dan neraca. Bukan neraca ya, tapi neraca.
Kemudian bagaimana alur dari keuangan kita? Bagi teman-teman yang tokonya tidak ditunggu sendiri, ada tim, maka alur keuangannya harus detail. Setiap alurnya itu harus diamankan dengan proses pencatatan dan validasi agar tidak terjadi fraud atau kecurangan ya, penggelapan di keuangan. Kemudian ada level ranah tanggung jawab keuangan. Kalau manajer berarti kewenangan keuangannya apa? Kalau kepala toko apa? Kalau kasir apa? Kalau staf biasa ada nggak punya kewenangan keuangan? Kemudian keuangan itu jika selisih di kasir berarti siapa yang tanggung jawab? Nah ini dari alur keuangannya akan muncul nanti ranah-ranah keuangan tanggung jawab keuangannya. Nah, hati-hati dengan wabah para pengusaha UMKM yaitu bercampurnya uang kasir dan uang kasur. Yaitu karena jurus utama manajemen keuangan sebelum bukas, sebelum laporan laba rugi, dan sebelum neraca. Maka pahami dulu bisa uang kasir dan uang kasur. Kemudian nanti ada cara, gimana sih tahu laporan laba rugi, gimana sih cara menyusun laporan laba rugi, gimana sih memunculkan strategi dari rekap laporan laba rugi. Nanti kita harus scale up tadi disampaikan. Kita melipat gandakan keuntungan berapa kali, melipat gandakan omset berapa kali dari analisa keuangannya. Nah ini seru banget ya teman-teman. Kalau saya seperti cemilan ya, kalau lihat laporan keuangan senang banget. Karena langsung muncul ide-ide strateginya. Kemudian cara membuat dan membaca neraca. Bisnis saya sudah jalan Bu 10 tahun. Tapi saya nggak punya neraca. Gimana ya Bu memulainya? Apa tokonya saya tutup, saya bongkar, lalu tak masukkan lagi, atau bagaimana? Nah, itu ada proses namanya cut off. Jadi, mulai sekarang, start nol ya. Mulai sekarang, berapa nih neracanya? Nah, kemudian itu dijadikan neraca awal mulai hari itu. Baru selanjutnya nanti bisa muncul neraca-neraca yang bisa kita compare dengan neraca awal. Sehingga kita bisa tahu nih, bisnis ini bertumbuh nggak sih ya? Atau bisnis ini minus. Sebenarnya omsetnya banyak, tapi kok neracanya semakin susut gitu ya. Apa ekuitas, apa itu harta kita di bisnis itu semakin turun gitu ya. Ini gimana ya kok terjadi ini kayak kenapa ya? Terus bagaimana? Ini nih. Ini adalah bagaimanapun menjadi pemikiran kita kan untuk ngejaga bisnis kita tetap sustain, tetap sehat dan bertumbuh. Salah satu caranya adalah membaca kesehatan bisnis dari neraca. Ini ngomongin semestanya beneran. Kemudian pengelolaan piutang. Ada satu, ini sambil saya selingi cerita supaya teman-teman dapat gambaran. Ada satu neraca yang memunculkan misalnya seperti ini. Uang cash 20 juta. Kemudian nilai barang 2M. Nilai piutang 3M. Nah, berarti total aset kalau selain alat berarti 20 juta tambah barang 2M tambah piutangnya 3M. Kenapa kok sampai 3M? Karena punya banyak cabang. 3M tambah 2M, 5M. 5M 20 juta. Ternyata hutangnya ke supplier, tadi kan barangnya senilai 2M. Hutangnya ke supplier 4M. Maka akan terasa sangat sulit itu nanti di pembayaran ke suppliernya. Jadi udah waktunya bayar nggak ada uang, waktunya bayar nggak ada uang. Jadi ke supplier punya hutang 4M, barangnya 2M. Loh yang 2M kemana uangnya? Macet di piutang. Maka ada rasio-rasio yang harus dimainkan untuk menjaga supaya neracanya tetap sehat dan cash flow-nya, putaran keuangannya tetap sehat. Gitu. Nah, kemudian bagaimana mengenali hutang sehat dan hutang sesat? Nah, sebenarnya yang sesat itu hutangnya apa orangnya ya. Kemudian yang sehat itu suppliernya apa ownernya gitu ya. Nah, itu hati-hati. Jadi ada satu
teman kami yang pernah kita dampingi, beliau itu mendapatkan tempo dari suppliernya, dari prinsipal, itu pembayaran ke supplier itu 3 bulan. Kemudian barang tersebut dijual dengan ditempokan 1 minggu. Teman-teman bisa bayangkan, kalau transaksinya per minggu itu 3M. 1 bulan 4 minggu 12M. 12M itu sudah keputar terus itu jadi uang, tapi belum waktunya bayar, kan 3 bulan. 1 bulan 12M, 3 bulan 36M. Maka kalaplah. Akhirnya beli tanah, beli rumah, beli mobil, beli macam-macam. Di tahun tutup buku semua hutang ke supplier harus dibayar. Sudah habis uangnya karena berupa tanah dan lain-lain. Sebenarnya itu ditempoin sama supplier dikasih hutang itu kan sebenarnya kemudahan. Tapi ternyata karena hutang itu tidak dijaga kesehatannya, hutang itu menjadi menyesatkan. Jadi yang saya sebut dengan hutang sehat atau hutang sesat. Nah, kemudian ada mapping pengelolaan hutang. Ini kalau besok waktunya tagihan apa, hari ini tagihan apa, lusa tagihan apa, jadi ada mapping untuk pengelolaan hutang. Kalau di perusahaan besar, teman-teman, hal ini dipegang sendiri oleh accounting. Tapi di perusahaan kita mungkin banyak sekali yang itu dipegang oleh ownernya sendiri. Maka hati-hati dengan hutang sehat dan hutang sesat. Oke, jangan semakin pusing ya teman-teman. Kita eh, menerima kenyataan bahwa inilah semesta bisnis kita. Mau nggak mau setiap hari kita juga berjibaku dengan ini kok. Oke, tentang bangunan toko, pemilihan lokasi atau minimarket. Nah, lokasi toko atau minimarket itu harus mendekati sarang semut dan harus dilewati jalan semut. Siapa sih semut? Semut itu adalah customer kita. Misalnya satu toko retail menjual alat tulis. Nah, harusnya dia berada di dekat sekolah, kampus, tapi ternyata di tengah sawah. Nah, ini berarti salah pemilihan lokasi. Nah, kita harus mengukur kepadatan penduduk, mengukur ramainya jalan, sehingga kita bisa membuat proyeksi. Nanti kita bakalan omset berapa. Kalau omsetnya segitu, berarti harus dijaga biayanya berapa. Supaya bisa apa itu lanjut, visinya bisa sustain. Nah, kriteria toko ideal yang bagaimana? Luas tokonya, tinggi tokonya, kemudian parkirannya, terus kalau segitu butuh dana berapa, RAB-nya seperti apa, nah, penataan raknya di dalamnya sebagaimana, kemudian peralatannya apa saja yang dibutuhkan. Nah, kemudian ada penataan barangnya bagaimana. Kemudian pengamanan toko dari eksternal, dari internal itu seperti apa. Aksesoris atau sarana pelengkapnya seperti apa. Nah, ini tentang bangunan tokonya aja. Nah, dalam semesta yang lain juga ada tentang peralatannya itu sendiri. Ya, ada rak, gondola, meja kasir, perangkat, hardware atau komputernya, timbangan, showcase, dan lain-lain. Ada RAB-nya juga kalau bagi teman-teman yang ingin buka bisnis masih mulai dari awal. Supplier, supplier yang idaman kita itu bagaimana sih? Supplier yang idaman, oh yang harganya murah, oh ya bintang 1. Oh, yang ramah. Oh, yang kirim cepat. Atau yang bagaimana? Yang punya promonya, Kak? Itu dikenali. Supplier idaman atau supplier ideal untuk bisnis kita itu yang bagaimana? Jangan sampai kita yang punya bisnis, tapi kita dikuasai oleh supplier. Mereka punya kepentingan dan kita punya kepentingan. Maka jangan sampai kepentingan kita kalah oleh kepentingan supplier. Bagaimana cara negosiasi supplier agar supplier itu bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, sistem pengamanan suplai barang agar kita tidak menjadi kasur empuk bagi supplier-supplier yang punya kepentingan untuk target penjualan mereka. Jadi kita bukan tong sampah yang dilempari barang-barang program yang nggak laku-laku gitu ya. Itu ada sistem pengamanannya. Kemudian dari software. Software, apa sih sebenarnya fungsi software? Banyak sekali yang terkecoh.
kita itu niatnya pakai software supaya ada yang bantu di pencatatan kita. Karena barang kita ribuan, karena transaksi kita putarannya sangat cepat, kita butuh yang bantu pencatatan software. Tapi alih-alih terbantu, malah bikin yang kita rempong. Karena ada software, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang apa namanya, mendobeli ya, merangkap, sudah dicatat di software tapi harus membuat lagi catatan manual. Jadi double nyatatnya. Ini softwarenya itu salah fungsi, harusnya softwarenya membantu bukan malah menambah pekerjaan. Isi dari fitur software itu sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis kita atau belum. Contoh teman-teman yang di apotek butuh apa itu bagaimana otomatisasi resep itu menjadi penjualan. Nah, kemudian nanti ketika ada harus apa itu setor untuk laporan penjualan barang-barang tertentu itu bagaimana? Ada software yang layak pakai dan ada software yang tidak layak pakai. Jika rumus rasionya tidak sesuai, maka software itu bisa tidak layak pakai. Ada satu software yang ketika membayar hutang ke supplier, uangnya nggak mau ngurangin. Yang terjadi, yang dituduh kasirnya, yang dituduh adminnya, menggelapkan uang. Semua admin dan kasir itu hanya bertahan seminggu, bertahan 3 hari. Ternyata softwarenya yang tidak layak pakai. Jadi malah menjadi kambing hitam timnya sendiri. Jadi ownernya tidak percaya lagi kepada timnya padahal yang tidak sesuai softwarenya. Disiplin pencatatan ini sangat memegang peranan penting. Sebagus apapun software, semahal apapun software, jika transaksinya tidak disiplin, maka optimasi software tidak akan bisa dijalankan. Nah, setelah semuanya disiplin, softwarenya sudah layak, terus digawe opo ya. Terus buat apa software itu? Data yang dimunculkan dipakai apa? Maka kita belajar bagaimana membaca data yang dimunculkan oleh software kita agar itu bisa menjadi bahan baku untuk kita merumuskan strategi-strategi di bisnis kita. Oke, mohon maaf saya agak balap supaya kita nanti tanya jawabnya bisa leluasa ya. Saya lanjut dulu. Berikutnya di aspek pembelian dan penjualan. Nah, di pembelian, cara pembayaran pembeliannya gimana? Tunai, kredit TOP, time of payment, atau konsinyasi. Karena ini nanti membutuhkan perlakuan yang tidak sama. Apalagi pencatatannya di software, fitur-fiturnya juga harus mendukung. Bagaimana pembelian tunai, bagaimana pembelian kredit, atau bagaimana pembelian konsinyasi. Kemudian pembeliannya itu kita harus belanja atau barangnya udah datang ke toko kita. Kalau kita harus belanja, berarti nanti struktur tim di toko kita harus nambah satu purchasing loh. Tapi kalau dikirim, berarti kita nggak perlu nambah purchasing. Nah, atau kanvas, atau PO. Kanvas itu langsung bawa barang, kalau PO itu reorder. Ya. Kemudian sistem penjualannya bagaimana? Apakah ada tunai atau ada kredit? Kalau ada penjualan kredit, hati-hati dengan rasio piutangnya. Jangan sampai piutangnya seperti yang saya ceritakan tadi. Membuat neraca kita tidak sehat. Kalau penjualannya delivery order, bagaimana penetapan ongkirnya? Bagaimana promo apa itu gratis ongkirnya? Kayak gitu. Terus siapa ini yang ngelakuin PJ-nya? Strukturnya yang di mana? Apakah penjualannya offline saja atau juga melayani online? Nah, ini juga butuh alur tersendiri. Kemudian jualnya ecer aja atau juga grosir. Itu juga beda. Promo penjualannya apa ya kira-kira? Kemudian sistem penawaran promo, sistem menawarkan barang misalnya ada barang promo, itu bagaimana kita membriefing tim kita untuk bisa melakukan penawaran. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini satu dunia lagi kita yaitu tentang SDM. Dan SDM ini 1001 cerita ya. Asik banget kalau sudah ngomongin SDM kita emang nggak ada ujungnya. Ada saja ulah mereka. Ya Bu Johar ya, 1001 cerita. Ya, seru banget. Dari yang senyum-senyum
memuji dalam hati, memuji pakai riwet, sampai menghakimi, dan sampai kita terbawa mimpi saking jengkelnya ya. Itu Masya Allah, itu tentang karyawan. Eh, Tidak Unik kalah deh. seru. Gimana Bu Jar? Pokoknya unik. Unik. Nah, unik dan menarik. Nah, ini tidak kalah menarik dengan yang bagian uang dan bagian barang tadi semestanya di SDM ini. Di SDM ini ada beberapa tool teman-teman yang kita memang harus belajar memahaminya. Kalau saya bilang sebenarnya ada 14 tool nih. Nanti kita pelajari lebih lanjut di aspek SDM. Kita harus punya struktur organisasi. Jadi siapa bertanggung jawab pada siapa. Lalu yang duduk di sebagai leader itu, yang memposisi di sebagai leader itu karakternya atau kompetensinya kayak apa. Kalau kita asal angkat aja yang lama diangkat, ternyata dia itu rajin loh kerjanya, tapi nggak punya leadership. Nah, kita sendiri yang bingung. Seolah-olah ada tuh orangnya, leadernya. Tapi dianya nggak bisa berfungsi dengan baik karena positioning di strukturnya kurang pas. Atau kita yang belum punya struktur, jadi serabutan semua. Itu juga bikin puyeng kita. Berapapun karyawan kita seolah kurang melulu. Nah ini, kemudian harus ada pembagian job desk. Kalau enggak, serabutan tadi, maka bisa jadi karyawan baru itu akan menjadi tempat sasaran bullyingnya senioritasnya karyawan lama. Karena tidak ada pembagian job desk yang jelas. Nanti tugas yang berat-berat dikasih yang baru, yang ringan-ringan diambil yang lama. Kasihan, maka nanti nggak ada yang kerasan itu karyawan baru. Karena tidak ada pembagian job desk yang jelas. Nah, perumusan SOP. Kenapa ya? Dulu itu toko itu pelayanannya bagus-bagus, pramuniaganya bagus-bagus, ramah-ramah. Tapi yang baru-baru ini loh, sak penake dhewe SKD, sak karepe dhewe. Nah, ini karena mungkin tidak ada SOP yang diterapkan. Kontrol kinerja dengan KPI, Key Performance Indicator. Jangan sampai karyawan kita berpikir seperti zombie. Pokok datang, pokok bayaran, waktunya pulang ya pulang. Kan yang rajin sama yang males bayarannya sama gitu. Itu nggak adil kan buat mereka, maka kita buat KPI. Nah, cara rekrutmen karyawan gimana sih mendapatkan karyawan yang sesuai? Cara ngetesnya bagaimana? Terus kemudian kalau gimana caranya tahu yang pas itu yang itu atau yang satunya gitu. Terus kemudian apa nih yang ditanyakan saat interview gitu. Gitu kan? Pertanyaan-pertanyaannya kira-kira ya teman-teman. Kemudian cara mentraining karyawan gimana? Belum ada seniornya nih. Haruskah saya training sendiri? Iya dong. Lama dong. Enggak kok kalau ada panduannya. Terus nanti kalau bulan pertama diajarin apa, bulan kedua diajarin apa, nanti ada induction trainingnya, ada kurikulum trainingnya. Gitu. Nanti cara membuatnya bagaimana. Personality plus ya, kalau kita mengenali tugas menjadi seorang kasir yang cocok orangnya seperti apa. Kalau jadi admin orangnya seperti apa. Kalau jadi leader orangnya seperti apa. Yang delivery order orangnya seperti apa. Kalau kita bisa mengenali itu dengan baik dengan belajar personality, kita akan mudah dalam 10 menit pertama kita bisa mengenali, oh ini cocok di sini. Oh ini cocok di sini. Itu akan sangat membantu. Dan itu ada tesnya, bukan keahlian melihat dari kuku kayak Mbak Dukun ya. Gitu. Jadi ada ilmunya, ada tesnya. Kemudian kita harus buat peraturan kerja supaya nggak ada karyawan yang semaunya sendiri. Karyawannya berapa Bu? 6. Yang satu buka toko jam 7 Bu. Yang satu datangnya jam 8. Yang satu harus cari rumput untuk kambingnya dulu datangnya jam 9. Nah kalau gitu siapa yang buka toko? Saya sendiri Bu. Nah ini kita hire apa sih? Hire karyawan atau hire owner sih? Gitu ya. Nah, kita punya budaya kerja. Mengapa di Indomaret Alfamart itu tidak ada karyawan yang teriak-teriak, yang mainan HP, tapi di kita itu loh kok
karyawannya kok mainan HP ya. Terus kalau bicara teriak-teriak, terus ada blog apa itu ngegeng-ngegeng, yang ini bolo-boloan kayak gitu. Terus kemudian ada juga ini yang sampai diajarin ngaji, kemudian ibadahnya ada poin-poinnya, kemudian poinnya itu ditingkatkan terus, sehingga anaknya taat-taat, timnya taat-taat, kok ada yang kayak gitu ya? Itu penanaman budaya kerja. Nah, tentang 10 hal yang dinilai dari karyawan, apakah dia layak untuk tetap bekerja di kita atau bukan, nanti pasti akan lebih seru lagi kalau kita langsung mempelajari dan praktek. Nah, itu ya. Ini kok kalau saya Buana ini buat penasaran semua ya. Ya karena kalau kita nanti bahas semua sampai subuh, teman-teman. Ya. Nah, kemudian customer di semesta yang lain. Level sosial ekonomi segmen market kita itu menentukan apa yang kita jual, cara melayaninya, cara mendisplaynya, bahkan tatanan dan konsepnya toko kita. Itu sangat menentukan sekali, teman-teman. Bahkan budaya antri pun itu juga terkait segmen marketnya. Kalau middle low, pasti mereka itu uyel-uyelan nggak mau antri. Kalau middle up, itu sudah tertib antrinya. Kalau di desa, berarti sulit antri. Kalau di agak kota, sudah budaya antrinya bagus. Itu sangat dipengaruhi. Kemudian mengenali target market. Kalau target market kita emak-emak mama muda, berarti suka yang praktis, suka yang modern. Berarti toko kita yang tradisional harus segera merubah diri menjadi toko modern. Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana sih cara mendatangkan customer supaya customernya berjibun gitu ya. Ini cerita sedikit 3 hari yang lalu kita alhamdulillah grand opening di salah satu kabupaten ya, di sekitar 15 sampai 20 km dari kota. Dari apa? Batas kota. Dari kota ke kabupaten. Itu alhamdulillah hari pertama itu pengunjungnya 438 orang. Jadi full banget dan tokonya tidak terlalu besar. Itu dari pagi sampai malam full banget. Rame banget parkiran itu sampai dibantu oleh warga. Nah ini, terus kemudian ada yang 4 bulan yang lalu kita grand opening itu malah tidak apa ya, nggak rame sama sekali, tapi attraction-nya bagus. Jadi naiknya grafik penjualan itu pelan, ya, tapi naik terus. Tapi di awal itu ownernya tidak mau melakukan gebrakan macam-macam. Nah, gitu. Bagaimana cara mendatangkan customer? Service excellent. Bagaimana kalau di uh, Alfamart apa Indomaret itu ya? Selamat datang, selamat berbelanja. Kalau di kita gimana ya sapaannya? Menyapa pembelinya kayak apa ya? Gitu. Apakah kalau di kita kalau nambah belanja itu malah dimarah-marahin? Tadi nggak bilang, sudah total nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Kenapa nggak bilang dari tadi? Nah, itu gimana tuh? Ada juga eh, pramuniaga yang ketika ditanya, Mbak ada baju celana jeans yang ukuran 27. Lihat sendiri di rak yang sudah dipajang, barangnya hanya itu. Ya, jadi menunjukkan barang aja pakai dagu, tidak pakai telunjuk atau jempol. Ini salah satu kebutuhan yang terlihat banget untuk dibina di sisi service excellence-nya. Database customer itu sangat kita butuhkan karena hari ini adalah hari data. Kalau bisnis pakai data, kalau ibadah pakai dalil. Jadi kalau pebisnis hari ini tidak punya data, oh, apa kata dunia gitu ya, nanti tidak bisa berkembang bisnisnya. Cara menciptakan customer loyal. Sehingga ketika mereka datang, mereka tertarik. Ketika mereka beli, mereka kerasan untuk beli lagi, belinya tambah banyak lagi. Kalau sudah belinya tambah banyak, mereka akan cerita-cerita tuh ke saudaranya, ke tetangga-tetangganya. Kalau belanja ke sana loh, ke sana. Dia dengan sukarela mereferensikan toko kita kepada orang lain. Jadi kita tidak harus membayar marketing kalau kita punya banyak customer loyal. Jadi strategi promonya seperti apa? Nah, kemudian untuk terakhir ini ya tentang di semasa bisnis itu ada tentang kompetitor. Nah, ini tadi yang menindaklanjuti pertanyaannya Mas Sobri tadi mengenali siapa kompetitor ke kita. Ada kompetitor langsung atau tidak langsung. Saya ambil contoh kompetitor langsung itu adalah
yang jualnya sama dengan kita, marketnya sama dengan kita, ada di radius market yang sama. Contoh, kita ada di satu toko, lokasinya kita ambil radiusnya customer kita itu 3 kilometer. 3 kilometer ke depan, belakang, kanan, kiri. Nah, maka dalam radius tersebut kok ada orang yang jual sama barangnya sama dengan kita dalam radius itu, itulah kompetitor langsung. Nah, ada juga kompetitor tidak langsung. Kompetitor tidak langsung saya contohkan itu sebagai ini. Ada kantor pos, kemudian ada jasa ekspedisi. Ini masih langsung-langsung tidak langsung ya. Atau kayak gini, kantor pos itu sekarang tidak mengirim surat, tidak mengirim itu ya, kecuali yang memang harus fisik. Itu karena kita ada Android, ada HP. Kemudian foto, jasa foto itu punya kompetitor tidak langsungnya itu adalah Android. Jadi sebenarnya tidak sama dengan kita, tapi membuat customer kita beralih perilakunya. Itu namanya kompetitor tidak langsung. Bukan kompetitor langsung karena jualannya sama gitu ya. Maka tadi yang ditanyakan oleh Mas Sofi bagaimana menentukan apa itu set harga jual, coba dilakukan survei kepada kompetitor langsungnya yang punya barang yang sama dalam radius yang Mas Sobri tuju customernya. Nah, misalnya 3 kilometer, berarti Mas Sobri survei ke kompetitor yang langsung dalam 3 kilometer radius itu, mereka menjual barang A itu berapa? Barang B itu berapa? Apakah semua? Tidak perlu. Hanya yang di tukang dibanding-banding nih gitu ya. Yang suka dibanding-banding nih kayak lagu itu. Jadi ketika dibanding-banding nih, kita masih bisa menang. Itu hati-hatinya. Biasanya hal seperti itu dilakukan pada barang-barang fast moving aja. Sehingga kalau barang fast moving kan suka dibanding-bandingkan ya, udah apal itu customernya sama harga barang itu karena sering beli. Maka kita harus hati-hati. Yang itu yang perlu dilakukan survei. Gitu. Dan tidak bisa dipukul rata. Contoh minyak goreng itu harganya marginnya sama dengan snack. Nggak bisa. Ya, pasti tidak sama. Kalau tidak sama berapa, Bu? Based on survei kompetitor. Maka ini lakukan survei kompetitor atau biasanya kalau disebut di ilmu bisnis itu ada audit kompetitor. Ada 5P ya. Tapi ini mungkin kita ambil yang di sisi retail itu adalah trending barangnya. Jadi ketika lagi booming barang, contoh kalau sekarang misalnya saya sebut merek ya, Sayangku 260. Sayangku 260 itu deterjen, beli 2 gratis 1. Kalau hari ini toko kita nggak punya Sayangku 260, sementara kompetitor kita trending produknya itu, maka kita nggak bisa dikunjungi, jadi nggak dikunjungi. Kemudian harganya kompetitor, itu juga adalah info yang penting untuk kita tahu. Plus minus pelayanannya. Plusnya kompetitor kita samai. Kalau bisa kita lebihkan, kita lebih bagus pelayanannya daripada kompetitor. Minusnya jangan menjadi catatan agar kita jangan sampai melayani seburuk mereka. Hati-hati ketika kita melakukan survei kompetitor, kita merasa pede sehingga tidak bisa melihat plusnya kompetitor. Yang ada semua kompetitor kita anggap, mereka nggak ada apa-apanya, saya yang paling bagus. Kita akan sulit untuk melakukan perbaikan. Kita terlena dengan merasa sudah paling baik. Gitu ya. Lihat pola displaynya, bagaimana mereka menarik pelanggannya. Ya itu ya. Itu audit kompetitor. Nanti ada beberapa teknik. 3 ter, 5 ter, itu nanti ada di bahasan audit kompetitor. Nah, bagaimana tip merubah kompetitor menjadi mitra usaha? Wah, ini seru banget teman-teman. Ketika yang awal kayak berseteru, saingan berat gitu ya, saling lirik-lirikan gitu ya, itu akan menjadi mitra usaha kita. Sebagai contohnya ya teman-teman,
Seperti ketika kita ada program pembelian. Ada tokonya adik saya itu satu ruas jalan gitu dalam 1 kilometer itu ada 7 kompetitor. Jadi 8 plus punyanya adik saya. Waktu itu ada satu beras yang sangat booming di daerah kami dan itu karena saking boomingnya maka supplier itu menetapkan minimal pembelian, minimal belanja itu harus 10.000 pak beras 5 kiloan. Maka semuanya akhirnya dalam ruas itu tidak mampu untuk beli 10.000 pak. Yang dilakukan akhirnya adik saya mengajak kerjasama mereka, ayo kita pulang bareng. Nah, dan itu menjadi kekuatan di daerah situ akhirnya terkenal berasnya paling murah karena mereka dapat harga paling murah. Salah satu contoh trik bagaimana merubah kompetitor menjadi mitra usaha dan masih banyak trik-trik yang lain. Bisa jadi kayak partner tadi yang memenuhi sumber daya yang kita nggak punya itu adalah kompetitor kita karena sudah bisa menjadi mitra usaha. Gitu Mas Firas. Ini semua aspek dari semesta bisnis sudah kita buka ya. Mohon maaf kalau saya bikin penasaran teman-teman. Eh, karena kita nggak bisa kupas satu-satu malam ini, bisa kita nginep 2 hari ngecamp gitu ya. Dan ini monggo teman-teman ditanggapi, silahkan ditanggapi. Ada nggak yang nggak Bu itu bukan semesta saya gitu. Atau mau menambahkan nih, tambah lagi Bu semestanya. Gitu. Boleh, ini berbasis pertanyaan, merespon, menanggapi, atau ini monggo. Bisa dibantu Mas Wira. Silahkan Mas Wira. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Bu Ana. Masya Allah ini em, banyak sekali ya yang menjadi PR kita semua gitu. Bahkan mungkin ada dari kita yang sudah 10 tahun bahkan yang sudah membangun toko atau bisnis ternyata banyak PR-nya gitu. Gitu. Apalagi yang baru memulai Bu Ana gitu. Baik, untuk ke sesi kedua kita akan membuka sesi Q&A atau pertanyaan. Bisa langsung bertanya. Barangkali Bapak dan Ibu ketika tidak bisa menggunakan mic-nya atau videonya bisa tulis di kolom chat ataupun bisa raise hand gitu. Sini ada Mas Sobri, mungkin yang lain dulu Mas Sobri setelah ini Mas Sobri ya. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya? Jika belum ada mungkin Mas Sobri mungkin ya bisa lanjut bertanya. Oke, terima kasih Mas Piras, Bu Ana. Terkait yang margin harga tadi, Bu. Oke, kita udah tahu kompetitor kita siapa aja di radius, anggaplah 3 kilometer dari toko kita. Ah, misalkan anggaplah ada 8 kompetitor di radius 3 kilo itu. Kemudian kita udah dapatkan nih datanya, misalkan barang A, harga kompetitor satu misalkan 10.000, yang yang toko B misalkan 11.000, ada yang 11.500. Apakah kita harus mentargetkan harga di bawah paling terendah dari kompetitor itu ataukah ada cara lain gitu menentukannya? Oke, Bu Ana. Ya, mungkin boleh langsung Ibu Ana untuk dijawab pertanyaan dari Mas Sobri. Masih di mute Ibu. Oke, jadi kalau ada kompetitor dengan beberapa ragam set harga jual gitu ya, dengan beberapa harga jual, lalu kita menetapkan apakah kita harus menetapkan di bawah mereka. Jadi seperti yang tertulis di sini ya Mas, harga itu adalah salah satu dari value, bukan satu-satunya. Kita bisa memperkirakan kalau kita pasang harganya tidak harus lebih murah dengan kompetitor termurah dari data tadi. Misalnya ada data surveinya itu kompetitor ada yang jual 9.000, 10.000, 12.000. Apakah kita 8.000?
Atau kita ikut 9.000 aja? Atau kita ikut 10.000? Gitu kan Mas pertanyaannya? Ya, Iya, betul Bu. ya. Nah, itu juga kita pikirkan begini Mas, kita perkirakan. Kalau dengan pasang harga 10.000, mereka sudah mau belanja ke kita apa belum? Karena goalnya kita melakukan survei tadi adalah agar kita dipilih, gitu kan? Jadi begini, apalagi kalau kita harga beli barang tersebut itu ternyata harga belinya aja HPP-nya itu ternyata 9.000. Kok ada yang jual 8.000? Kok ada yang jual 9.000? Ada yang jual 10.000? Kita ikut yang mana ya? Kalau saya bilang yang jual di bawah harga beli itu adalah mereka lagi mabuk. Jadi kita itu apakah kita mau ikut mabuk gitu ya? Kalau mereka pakai jurus mabuk, kita ikut mabuk nggak ya kira-kira? Nah, itu kembali lagi ke keputusan kita. Kalau kita pakai, oh oke, kalau mereka mabuk, aku ikut mabuk. Tapi mabukku ada batasannya. Silahkan, karena kalau dirasa itu bisa merebut market dan itu disengaja, bukan bukan by design ya. Kalau kalau by accident itu kan nggak tahu harga beli langsung ikut aja, itu accident. Tapi kalau by design enggak, ini memang sengaja ini tak buat segini gitu. Untuk agar ada mendatangkan market dulu. Itu ya enggak apa-apa. Tapi saya tidak menyarankan itu. Kalau bisa, kalau ternyata mereka mabuk, saya lebih memilih saya tidak ikut mabuk. Karena haramnya mabuk itu. Dalam bisnis rugi itu kan nggak boleh gitu ya. Jangan sampai rugi kalau bisa. Kalau saya tidak memilih untuk ikut mabuk, tapi saya menampilkan value lain. Sehingga customer itu tetap milih kita. Contoh gini, ada 4 kompetitor, 5 sama kita. Yang lain lebih murah dari kita. Dan kita, yang lain itu yang 2 mabuk, yang 2 nggak mabuk, tapi murah. Ya saya ikut yang murah aja tapi nggak mabuk. Tapi saya kasih pelayanan lebih. Misalnya diantar, misalnya service excellence-nya bagus, customer experience kalau sekarang ya, customer experience. Apa itu? Terkesan banget kalau belanja ke kita. Maka walaupun diiming-iming harga yang lain lebih murah, customer itu nggak akan berpaling kok dari kita. Karena udah ngerasain value kita. Maka saya akan mau ngambil langkah, saya nggak ikut mabuk. Gitu Mas. Jadi silahkan diukur, goalnya kan membuat customer datang ke kita. Nah kalau kompetitor kita itu mabuk jual di bawah harga beli, berarti kita nggak sah ikut mabuk, tapi kita menampilkan value lain, bisa seperti itu. Atau bisa juga dievaluasi begini, bisa jadi kitanya dapat harga belinya kemahalan, mereka dapat belinya murah. Seperti kita mengira Indomaret itu kalau lagi promo minyak, kita mengira itu dijual rugi ya. Padahal enggak, mereka dapat HPP-nya lebih murah. Jangan salah gitu, bukan mereka jual rugi, tapi mereka dapat HPP lebih murah. Jadi langkah yang diambil jika terjadi seperti itu tadi, lakukan evaluasi dulu, apakah kita HPP-nya dapatnya lebih mahal. Kemudian kalau sudah HPP-nya sama aja, berarti kita bisa memunculkan value yang lain. Nah itu contohnya, ini salah satu contoh ya Mas. Ketika di depan saya itu ada Indomaret. Mereka kalau lagi promo minyak, itu saya nggak bisa Mas nutupin. Nggak bisa saya ikut-ikut jualan minyak seharga itu. Tapi mereka promo minyak, saya promo bawang merah Mas. Jadi ibu-ibu bingung, saya belinya kemana ya? Kalau beli minyaknya akhirnya ke mereka, beli bawang merahnya ke saya. Ternyata di saya ada minyak yang lebih murah. Mereka akhirnya pikir-pikir, daripada nyabrang-nyabrang, saya tak beli sekalian minyaknya di kita. Walaupun minyaknya nggak bisa promo kayak di Indomaret depannya, tapi bawang merahnya promo loh. Gitu. Itu kan membuat tetap datang itu customernya ke kita. Gitu. Itu salah satu contohnya seperti itu. Ini menampilkan value lain. Sama-sama value harga, tapi bukan pada produk yang sama. Supaya tidak banting-banting. Gitu. Atau ini ya, kalau teman-teman lihat di video saya, itu saya menyampaikan ada 4 hal cara kita bersaing. Itu yang pertama, kelengkapan barang.
Jadi value kita itu barangnya lengkap. Lengkap apakah harus semua punya? Enggak. Tapi yang dicari pembeli kita ada. Itu kelengkapan barang. Yang kedua, displaynya bagus. Sehingga mengingatkan pembeli yang semula tidak ingin beli barang tersebut karena displaynya menarik, jadi beli. Display. Kemudian yang ketiga itu pelayanan. Pelayanannya ramah. Kalau kita pakai jargon itu, kita lebih daripada ramah. Yaitu homey. Itu misal. Seperti masuk ke rumah sendiri, seperti masuk ke keluarga sendiri. Nah, pelayanan yang ketiga. Yang keempat, baru harga. Jadi kalau tidak bisa memunculkan harga yang lebih murah, maka munculkan value yang lain. Mungkin begitu Mas Sobri. Ya. Jadi sekali lagi saya kembalikan kepada prinsip kita pemahaman esensi pemikirannya bahwa tujuan dari kita survei kompetitor kita bisa memunculkan value. Memunculkan value tujuannya apa? Tujuannya mendatangkan customer. Itu. Gitu ya Mas Sobri. Oke, terima kasih Bu Ana. Semoga Mungkin ya, mungkin bisa ke teman-teman yang lain ya, siap. untuk pertanyaan. Semoga semoga menjawab ya Mas Sobri. Ya, menjawab Bu, menjawab. Alhamdulillah. Monggo Ya, silakan. oke. Baik, terima kasih Mas Sobri atas pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaannya semuanya relate sama ini pertanyaan Mas Sobri. Mungkin beda spesifikasi saja, tapi satu dengan hal lainnya saling terhubung. Ini dari Oke. Bapak Mujib. Ada pertanyaan, Ibu Ana, bagaimana cara membuat diferensiasi dengan toko lain? Selain mungkin harga tadi ya. Tadi mungkin sudah sempat disinggung sama Ibu Ana, Oh, mungkin lebih satu dua trik aja Ibu untuk lebih spesifik. iya iya. Oke, membuat pembeda ya. Hmm. Tadi bisa memilih dari empat, tapi kalau bisa menghadirkan empat value tadi dalam satu toko kita, Masya Allah, itu sudah apa bahasanya Mbah Mbah Kong sekonyong-konyong koder gitu ya. Sudah suka banget sama toko kita udah nggak bisa ke lain hati gitu ya. Memunculkan pembeda memang kita harus apa itu mengetahui value kompetitor. Jadi kita harus lakukan audit kompetitor. Bisa jadi kalau kita nggak melakukan audit kompetitor, kita seolah-olah, wah aku beda sama yang lain. Yang lain nggak ada yang seperti ini. Tapi belum melakukan survei kompetitor. Ternyata ketika ada yang bilang, lo itu di sana juga kayak gitu. Yang membuat, yang kita merasa itu istimewa, ternyata biasa aja. Nah, itu kalau belum melakukan survei kompetitor. Jadi langkah pertama untuk memunculkan diferensiasi atau pembeda adalah survei. Beda itu beda sama siapa? Beda dengan yang mana? Gitu. Ya, itu untuk memunculkan value. Pertama harus survei kompetitor. Nanti di mungkin kita akan lebih kupas ya di tentang kompetitor. Kita itu akan melakukan survei yang apa atau kepada siapa? Apakah semua tadi yang ada dalam radius itu kita survei? Nggak harus semua. Yang mana kalau begitu? Pakai pakai limater. Gitu. Jadi limater itu yang terbesar, yang terbaru, yang terunik, kemudian yang terkenal, paling terkenal. Yang kelima lagi apa ya? Itu ya. Jadi nggak harus itu, karena itu menjadi parameter. Kalau yang sudah terbesar, terbaru, terunik, ya itu menjadi parameter kita. Oh, berarti kayak gitu. Kalau dia menampil gitu, berarti aku apa ya? Gitu. Mungkin kalau gambarannya lebih jelasnya kalau di bisnis kuliner ya, mungkin nama-nama menu yang di apa di gimmick-gimmickan kayak gitu, itu menjadi pembeda. Kemudian tempatnya, lokasinya itu jadi berbeda. Nanti kita bahas di selain 5 ter, nanti juga kita bisa melakukan menampilkan value itu dengan 5P, 10P. Sekarang itu sudah 28P. Ya, P itu produk, apa itu pricing, macam-macam. P-nya itu banyak banget. Dan itu apakah harus dihafal semua? Enggak. Tidak perlu dihafal, dipahami mana yang kita bisa lakukan, dilakukan. Nah, mungkin begitu.
Baik. Mas Firas. Ini tadi sudah banyak disinggung sama Ibu Ana ya, terkait pertanyaan dari Mas Sobri. Jadi sekaligus tadi menjawab dari pertanyaan dari Bapak Mujib. Begitu. Nah, lalu ada lagi Ibu, mungkin ada dua pertanyaan lagi. Di sini ada Bapak Mulyadi sebenarnya share personal ke saya gitu. Nah, sebelum Bapak Hmm. Taufik, mungkin Bapak Mulyadi terlebih dahulu, Ge. Bapak Mulyadi, apa bisa disampaikan secara langsung atau saya yang menyampaikannya? Selamat malam, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dengar silakan nggak? bisa diajukan pertanyaannya. Begini Bu, kalau saya pergi Iya. ke Indomaret itu, mesti pinginnya saya tuh pingin ngelihat semua barang itu, tertarik gitu loh Bu. Tapi Hmm. ketika berada di tempat saya itu Bu, kenapa orang-orang tuh harus dikasih tahu, ini loh saya jual ini loh saya jual ini. Misalnya contohnya itu saya ATK Bu ya. Ketika Hmm. dia nyampe di toko tuh masih tanya, apa ada buku di sini gitu loh. Padahal kan sudah toko ATK gitu loh, kok masih tanya itu betul-betul mendasar. Kesalahan saya tuh Heeh. di mananya Bu ya gitu loh. Jadi orang-orang Oke, itu oke. datang ke toko tidak mau lihat barang-barang di sekitar saya yang ada di dalam toko, tetapi langsung menuju apa yang dia butuhkan gitu. Beda kalau di Indomaret Oke. masih ingin berhenti lihat barang ini, oh ini jual ini jual ini. Tapi di saya itu malah kebalikan dari itu loh Bu. Apa Oh, itu yang menjadi langsung gitu ya, Pak. iya, Bu. Setelah itu hilang dah sudah gitu, Bu. Besoknya datang lagi, oh ternyata di sini jual ini juga ya. Loh, padahal kemarin kan sudah ada di sini, di sebelahnya barangnya gitu loh, Bu. Kadang bingung sih itu. Masa sampai orang itu bilang, mungkin tokonya kamu ditutupi hal gaib gitu, Pak, gitu. Tidak kelihatan gitu. Oh, ditutupin barang gaib. Ya masa sih kayak gitu, gitu. Menurut Ibu Iya, Pak. bagaimana itu, Bu? Oke, oke. Itu ya, Pak ya. Eh, boleh Mas Firas langsung dijawab? Silakan Ibu Ana. Ya. Jadi ada ya, Pak, emang apa namanya? Kepercayaan kayak gitu ya, Pak, budaya masyarakat ditutupin barang gaib tuh. Iya kan terus sekali, Biasanya Bu, itu gitu. Ya. jawaban paling cepat, Pak, itu nggak usah evaluasi, nggak usah apa-apa, itu jawaban paling cepat gitu ya. Jadi sering dipilih jawaban yang tidak usah evaluasi. Coba mungkin kalau saran saya ya Pak, tampilan brandingnya dari luar ya Pak. Atau mungkin toko Pak Mulyadi ini memang awalnya ATK aja gitu ya Pak. Iya, ATK Atau saja. dari luar nggak tanpa ATK. Dari luar ada fotokopinya langsung itu sudah Bu. Ada mesin fotokopinya gitu. Hmm, iya iya. Coba ini bukan hanya untuk Pak Mulyadi ya, tapi untuk teman-teman yang lain. Coba kita melakukan namanya benchmarking. Benchmarking itu melihat role model bisnis yang sama dengan kita, tapi yang bagus. Dimana ini di slide akhir nanti ada sebenarnya. Jadi contoh begini, ketika Pak Mulyadi punya toko ATK, kira-kira toko ATK yang paling bagus itu apa Pak? Kalau yang Pak Mulyadi tahu dan Pak Mulyadi pingin tuh kayak gitu gitu. Ada sih Bu di kota besar itu Bu. Di kotanya ada yang Bu. Jadi pengennya seperti itu memang sudah tertata buku ada di depan ini ada di depan semuanya. Tapi di tempat saya dengan kondisi toko itu tidak memungkinkan gitu Bu. Karena tempat atau karena apa Pak? Karena tempat Bu ya. Bercampur dengan barang yang lain gitu Bu. Oh, ya, ya, ya. Berarti barang yang Bapak punya itu tidak terlihat dengan jelas, walaupun Bapak merasa, lah sudah ada di dekat saya kok masih tanya gitu ya. Tapi orang mungkin memang tidak tahu, Pak, dan tidak terlihat. Atau mereka kurang, apa ya, kurang announce itu apa ya, Mas? Kurang menjadi perhatian gitu ya. Kurang Iya menjadi Bu. perhatian mereka kok ini lewat itu yang kelihatan apa gitu. Katanya guru branding saya, membranding bisnis itu kalau bisa maling yang dikejar sama apa itu kamtip itu pun itu bisa kenali toko kita gitu. Berarti mereka kan lagi dilarinya cepet banget ya. Itu bisa mengenali ya. Di per 5 detik itu bisa langsung ketangkep. Oh ini toko Atika.
Coba itu menjadi evaluasi mungkin Pak. Jadi dari luarnya tanpa apa. Melanjutkan benchmarking tadi ya Pak. Contoh misalnya seperti ini. Ketika toko alat tulis, gambaran saya itu langsung ke Toga Mas atau Gramedia gitu ya Pak. Tapi Ya, diminiin supaya kita nggak ada alasan kayak gini. Oh kan itu besar, kalau saya kan masih kecil gitu ya. Justru yang masih kecil itu perlu besar gitu ya. Cara besarnya itu dari yang kecil gitu ya. Maka benahin dulu tampilannya di luar, sudahkah ada kayak neon box yang orang lewat itu bisa tahu kalau ini toko ATK. Atau mungkin dinding toko-toko kita yang depan bisa dikurangi, diganti kaca. Kemudian penataan di dalamnya diperbaiki. Kayak yang di toko-toko alat tulis yang lain gitu loh Pak. Kalau di depan kasir itu ada bisa milih buku, ambil-ambil sendiri kayak gitu. Itu kan langsung, oh ini toko ATK tanpa tanya. Terus kemudian di atas bisa Pak dikasih katalog gantung apa namanya gitu ya, tulisan, buku. Di sini ballpoint, di sini eh, apa itu map, di sini apa kertas HVS. Nah itu akhirnya oh ini loh. Jadi belum sampai melihat barangnya sudah ada katalog-katalog yang menceritakan bahwa di sini tempatnya ini, di sini tempatnya. Oh ternyata semua ini adalah kelompok alat tulis. Coba mungkin itu Pak nanti itu namanya pembahasan di bagaimana kita memunculkan display genit. Bukan hanya tanya Pak, tapi yang lihat aja langsung tergoda Pak. Jadi itu bagaimana displaynya genit. Nah, siap Bu, siap Bu. eh, ada beberapa trik misalnya kayak gini Pak. Barang yang sering laku itu ditaruh belakang atau ditaruh depan? Coba Malah ini sambil diskusi ya. Barang yang sering laku itu sebaiknya ditaruh depan apa belakang? taruh di tengah-tengah Bu. Karena kenapa di tengah-tengah? Ya, tempatnya paling pas di situ sudah Bu, karena yang lain itu sudah ada barang yang lain sudah Bu. Ya, jadi Nah, saya sediakan untuk space itu satu etalase itu memang untuk fotokopi, sebelahnya lagi itu untuk pulpen ada di atas. Itu yang bikin saya itu agar ATK-nya muncul gitu Bu saya. ah, ya, kalau saya barang yang paling laku, sering laku itu, kalau tokonya belum dikenal, saya taruh di depan sebagai pengenal bahwa toko ini jualan ini, karena itu sering laku. Contoh, toko itu semula alat tulis, lama-lama toko itu jualan sembako. Maka supaya orang tahu bahwa sekarang jualan sembako, saya akan pasang minyak sama beras itu di teras. Untuk memberitahukan, hai pembeli, aku sekarang punya beras sama minyak loh. Kalau tokonya lama, tapi itu adalah produk baru. Nah, kalau tokonya lama dan itu produk lama, tapi kok masih ada yang begitu, tadi yang ceritakan Pak Mulyadi, bisa jadi yang baru itu marketnya, Pak, orangnya. Jadi cukup Bapak sudah lama jualan ATK, produknya juga sudah punya buku dari lama, tapi marketnya baru, beliau baru tahu. Berarti kan perlu dikasih tahu juga kan, Pak. Ya, itu cara ngasih tahunya juga barangnya ditaruh depan. Mungkin barang yang sering laku bisa dipromoin, dikasih hadiah-hadiah apa, supaya itu lebih dikenal. Kemudian tadi, bagaimana orang yang lewat itu langsung bisa melihat dalamnya toko kita dengan cepat dan mereka akhirnya tertarik untuk mampir. Jadi mereka tahu, mereka datang, kemudian mereka beli, terus beli lagi, beli lagi, beli lagi. Gitu. Baik Bu, baik Bu. Mungkin dicoba Pak, sama benchmarking ya Pak. Toko seperti apa yang dengan inginkan, nanti coba dicari dan di ATM. Iya Bu, iya Bu. Jadi kalau semuanya berarti itu, kalau semuanya ATK saya nih kayaknya sudah menurun gitu Bu. Terus saya pengen buka tambahin depan itu frozen food itu. Apakah bisa Hmm, digabungkan semua kayak gitu tuh Bu? iya, semua bisnis itu bisa Pak. Mau dilakukan apa saja bisa. Pokok ada marketnya. Iya Bu. Kalau nggak ada marketnya kan nggak laku. Contoh nggak ada marketnya gimana sih maksudnya? Misalnya Pak,
ada di pondok pesantren jualan daging babi. Nggak ada marketnya itu, Pak. Salah market kan gitu kan, Pak. Iya. Atau di gereja jualan jilbab, itu juga nggak ada marketnya gitu, Pak. Jadi yang penting ada marketnya. Itu bisa dan diberitahukan ke marketnya bahwa kita punya itu. Dan kita layak dipilih, itu juga bisa. Walaupun nanti akan menjadi aneh ya Pak, ketika alat tulis ada frozen. Tapi ketika customernya mau ya nggak apa-apa kan Pak. Gitu. Siap Bu, siap Bu. Makasih banyak Bu. Semoga menjawab ya Pak Mulyadi. Semangat Iya Pak Pak. Mulyadi. Iya Bu, iya Bu. Iya. Baik. Terima kasih Bapak Mulyadi atas pertanyaannya. Mungkin terakhir ya Bapak dan Ibu sekalian, karena kita tidak terasa sudah hampir 2 jam. Oh Masya Allah. Ya, ini mungkin terakhir Ibu sebagai penutup juga, dan ini juga pertanyaannya general, yang dimana juga karena di sini juga beberapa dari Bapak dan Ibu sekalian ada yang baru memulai atau bahkan belum memulai tapi ingin membangun bisnis retail. Nah, ini Ya, relevan siap. dari pertanyaan dari Bapak Taufik. Nah, ini Hmm. pertanyaannya, eh, Bu Ana, hal apa yang harus diprioritaskan untuk merapikan toko dari nol? Nah, dari kan tadi ada 5 fundamental yang disampaikan sama Ibu Ana, dari inventory, ada juga SDM dan seterusnya. Nah, mana nih yang paling diprioritaskan? Karena kan baik lagi kita mungkin keterbatasan dari budget mungkin atau dari sisi eh, resource atau apa yang kita miliki mungkin seperti kayak karyawannya masih 2 atau 1 bahkan masih di handle sendiri. Itu mungkin yang paling prioritas apa Ibu? Begitu mungkin pertanyaannya. Iya. Eh, Mohon maaf ya, saya tidak pernah menjawab pertanyaan langsung ya, tapi mesti saya kembalikan kepada pemikiran dasar ya, Mas Firaj dan teman-teman semua tadi kepada esensi pembelajaran kita. Jadi gini, ketika kita kan tahu tuh, kita mau merapikan toko kita dari nol. Terus kita tahu punya list apa yang harus dilakukan. Oh ternyata pengen benchmarking dulu kan. Aku pengen merapikannya menjadi seperti itu. Itu misalnya Indo gitu ya, Indomaret. Berarti yang kita mulai adalah apa sih bedanya toko saya dengan Indomaret? Oh raknya, oh komputernya, oh promonya, oh karyawannya, oh ininya. Bedanya itu ditulis dulu. Nah, untuk memulai merubah itu, kemampuan apa yang sudah siap di kita. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang kita bisa dan mulainya segera. Supaya kita bisa langsung eksekusi. Contoh, tapi ini kalau mau beli rak, saya belum ada budget tuh beli rak segitu. Berarti yang dirubah pakai rak lama, tapi dimodif-modif dikit, tatanya dirapiin. Berarti displaynya yang dibenahin. Atau, oh ini saya sudah ada dana untuk beli rak dulu. Kemudian setelah tertata rapi, ngumpulin dana lagi atau dana sudah siap untuk komputer. Nah, kemudian kalau ada komputer, ada barang tapi timnya belum dibina, berarti timnya ya dibina. Dan itu paling yang mampu di teman-teman apa dulu gitu. Mampu uang berarti mampu secara pendanaan berarti alat. Kalau mampunya pembinaan dulu, timnya yang dibina. Ini sedikit cerita ya teman-teman. Saya itu kan dari 2000. Dari 95 kita toko peternakan, toko alat listrik, sama toko pakan ternak, grosir. Lalu tahun 2000 kita buka untuk grosir sembako. 2014 grosir sembako lagi, 2018 minimarket terpadu. Nah dari konsep-konsep itu teman-teman, itu saya dari tahun 2000 itu sampai 2008, dari 8 tahun itu manual. Nulis notanya itu di kertas bekas rokok, bungkus rokok kayak gitu, teman-teman. Waktu itu untuk memulai sebuah perubahan, yang saya lakukan itu karena belum ada budget, saya melakukannya itu pembinaan karyawan dulu. Saya brainwash mereka, saya briefing mereka untuk mempunyai pemikiran besar. Karena ketika mereka itu mindsetnya itu mental block, mereka diajak maju sulit. Yang saya lakukan itu adalah membangun mimpi mereka. Ada momen di mana mereka saya liburkan sehari dan saya ajak ke Indogrosir. Lalu kita baca sholawat bareng-bareng di depan Indogrosir. Di jalan sudah kita briefing, di mobil kita sampaikan. Kita di Indonesia itu 275 juta
penduduk Indonesia dan 97%-nya adalah Muslim. Hari ini kita retail dikuasai oleh dia salah satunya, Indofood. Indofood punya pabrik. Indofood itu bahan bakunya punya lahan sawit untuk apa itu minyaknya. Mereka pabriknya Indofood. Mereka distribusinya pakai Indomarko. Mereka grosirnya ada Indogrosir. Mereka retailnya ada Indomaret. Betapa kita kalau tinggal diam aja, kita nggak akan jadi apa-apa. Walaupun kita kecil sekarang, tapi kalau kita mau, Allah akan bukakan jalan itu. Saya semangati seperti itu, saya ajak, dan pulang itu mereka sangat mudah untuk dikondisikan. Nah ini, jadi waktu itu karena belum ada dana, saya mulainya dari membina karyawan dengan membuka mindset dulu. Setelah itu kita nabung, dapat 10 juta, kita komputerisasi. Nabung lagi, ganti rak. Ganti rak pun itu nggak semua. Saya membuat beberapa gambar posisi rak itu dengan beberapa opsi. Kalau opsi rak barunya 2 begini, kalau opsi rak barunya 4 begini. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin gitu ya teman-teman. Perubahan harus dimulai dari yang paling kita bisa, dimulai dari yang kecil, kemudian dimulai dari sekarang. Gitu Mas Firas, semoga bisa menjawab ya. Saya kembalikan lagi ke teman-teman karena strategi yang paling efektif adalah yang sesuai dengan kondisi bisnis kita. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Ana atas jawabannya. Alhamdulillah Baik. dari pertanyaan tadi sudah ada gambaran Iya, Ibu ya. Gitu. ya, Mas Meskipun kita Firas, ini ya. saya sebenarnya masih ada slide berikutnya sebagai closing ya. Oh, monggo Ibu. Ya, kita lanjut dulu ya sebagai closing teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang kita bahas tadi membuat kita mempunyai view helikopter. Sehingga view helikopter itu melihat sesuatu dari atas. Kalau kita melihat sesuatu dari dekat, yang bisa kita lihat cukupnya sempit. Tapi kalau kita melihat dengan naik helikopter, maka kita akan melihat sangat luas. Nah, berbicara tentang semesta bisnis retail membuat kita punya view, punya pandangan yang luas dan menyeluruh terhadap bisnis kita. Sehingga dalam mengambil keputusan kita akan bijaksana. Hari ini kita bermasalah dengan barang, lalu kita ambil keputusan tanpa mempertimbangkan keuangan, tanpa mempertimbangkan SDM, tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, itu akan menjadi keputusan yang tidak baik untuk kita jalankan. Maka sebenarnya hari ini kita sedang membahas bagaimana kita mempunyai view helikopter yang akan membuat keputusan-keputusan seorang pengusaha itu menjadi bijaksana. Kemudian teman-teman semua aspek tadi itu saling terkait satu dengan yang lain. Dan motor penggeraknya adalah SDM. Jadi motor penggerak awalnya itu adalah SDM. Bisnis kita boleh jualan barang, jualan apa. Tapi jangan lupa penggeraknya adalah orangnya. Ya. Barang nggak akan terjual, nggak ada yang kulaan, nggak ada yang nata kalau nggak ada motornya. Motornya adalah orangnya. Maka beberapa aspek dalam semesta kita tadi saling menggerakkan satu sama lain. Semoga ini menjadi satu insight bagi kita. Ternyata memanage orang itu lebih penting daripada memanage uang dari menit ini. Karena uang, barang, dan lain-lain akan bisa lancar dengan kita memanage orangnya. Nah, teman-teman, selain dari semesta tadi, jangan lupakan bisnis flow kita. Alur bisnis kita. Misalnya saya ambil contoh untuk bisnis retail. Pertama, flow-nya dari order, pembelian, cek barang datang, input pembelian. Flow ini dilakukan terus-menerus seperti Valentino Rossi membuat putaran dalam MotoGP. Dilakukan dalam setiap hari kita melakukan ini berkali-kali. Maka yang dilakukan berkali-kali ini, ketika kita shoot, ya ini saya kasih gambar kamera, kita shoot satu persatu detailnya, kita akan menjadi ahli dalam hal ini. Dan akan menciptakan namanya note and norm. Note itu adalah catatan-catatan yang membentuk SOP, norm itu adalah ukuran-ukuran. Karena Valentino Rossi untuk membelok dengan cepat, kalau kita yang lihat cuma lihat begitu cepatnya dia memutar, menikung, ternyata dia mengukur
bahwa jarak antara lututnya dengan aspal tidak boleh lebih dari 1 cm. Maka kita setiap tikungan kita harus punya ukuran. Berapa ordernya, berapa bayarnya, berapa biaya, seperti itu harus punya ukuran. Nah, teman-teman, belajar tentang business flow juga perlu diingat bahwa reconnect proses. Bahwa berkaitan antara proses satu dengan yang lain. Ini juga yang akan membuat kita lebih expert lagi. Ada bisnis itu pasti ada in, proses, out. Di dalam bisnis retail digambarkan seperti ini. Teman-teman nanti akan lebih seru jika kita mempelajari ini lebih detail lagi. Ini ketika saya beri gambar kamera, berarti kita bisa shoot detailnya dan itu akan membuat strategi kita semakin jitu. Nah, ini teman-teman, awas dengan puting beliung. Kita terjebak dalam rutinitas harian, seperti itu terus-menerus setiap hari, kita tidak sempat untuk melakukan perbaikan. Nggak sempat, ini akhirnya terjadi komplikasi permasalahan. Masalah tidak segera diselesaikan, terjadi komplikasi permasalahan. Urusannya tak kunjung selesai. Akhirnya kita berbisnis dengan rasa yang sangat capek banget. Puting beliung ini akan membuat porak-poranda goal kita. Tujuan kita, impian kita, keuangan kita, karyawan kita, bahkan bisa jadi keluarga kita. Alhamdulillah. Jadi kita harus peka terhadap permasalahan karena setiap permasalahan jika kita selesaikan sebenarnya kita sedang dipersiapkan untuk naik kelas. Nah, teman-teman, maka besarkan kapasitas diri kita. Kapasitas itu seperti wadah. Kalau kita tampung air hujan itu kita nampungnya pakai gayung, maka kita akan dapat air hujan itu segayung. Kalau kita tampungnya pakai timba, kita dapat setimba. Kalau kita nampungnya pakai tandon besar, kita dapat air hujannya itu setandon besar. Maka wadah itu satuannya adalah volume, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka tinggikan iman kita agar ketakwaan kita naik. Jemput hidayah kita karena hidayah itu adalah makanan dari jiwa kita. L-nya itu leadership, lebarkan amal. Praktekkan ilmunya ya. P-nya itu panjangkan ilmu. Jangan lelah untuk belajar. Belajarlah dari mulai dalam rahim sampai liang lahat. Panjangkan ilmu, buka mindset kita terhadap ilmu. Nah, L-nya itu leadership, lebarkan amal, ilmu yang kita dapatkan didasari dengan iman, maka itu akan melebarkan leadership kita. Amalkan. Maka panjang kali lebar kali tinggi, wadah kita akan semakin besar, artinya kapasitas diri kita akan semakin tinggi, akan semakin besar. Maka kita bisa meloncat dari volume kita yang kecil menjadi yang lebih besar. Nah, teman-teman, selamat melakukan revolusi bisnis retail dari apotek yang seperti itu menjadi seperti itu, dari toko kelontong itu menjadi minimarket modern, dari toko gerabah menjadi seperti itu. Nah, revolusi ini akan dimulai dengan niat yang sangat mulia dan besar. Maka teman-teman mulai dari mana? Mulai dari tadi ya. Ini ya, pahami dulu semesta bisnisnya. Hari ini kita pahami semesta bisnisnya. Pahami alur bisnismu, bisnis flow-nya. Buat daftar masalah, masalahnya teman-teman apa? Di list. Kemudian buat daftar keinginan. Aku pingin, sekarang nggak ada masalah sih, tapi aku pingin tokoku kayak gini, aku pingin apotekku kayak gini. Pasangkan antara masalah dan aksi solusinya. Lalu buat skala prioritas. Setelah itu, buatlah action plan, lalu eksekusi, lakukan dengan baik, kemudian evaluasi. Nah, teman-teman, untuk skala prioritas, ada saran dari saya tentang metrik skala prioritas, ada penting mendesak, genting ya, kuadran 1, maka ini selesaikan segera. Ya, ini apa yang ada di sini? Masalah, konflik, krisis, deadline, batas akhir ini selesaikan. Penting tapi tidak mendesak. Jadikan prioritas, dicegah, direncanakan supaya nanti tidak menjadi penting mendesak. Karena ini masih penting tapi tidak mendesak, direncanakan dengan baik. Tidak penting tapi mendesak, maka bisa dilakukan oleh orang lain, didelegasikan. Ada ini pekerjaan dadaan kayak gitu dilakukan oleh orang lain. Nah, kemudian hati-hati dengan hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak, yang membuang waktu kita, maka itu tidak usah
dipikirkan. Contohnya ngerumpi, zona nyaman, bersenang-senang kayak gitu. Oke, teman-teman. Nah, jangan lupakan cycle proses ketika teman-teman mau mulai semua, semoga dimudahkan, semua dilancarkan. Tapi jika ada kendala, jangan menyerah. Maka buatlah plan, rencana, sosialisasikan kepada tim, latihlah tim untuk seirama dengan apa yang kita mau. Kemudian lakukan bersama-sama, dampingi mereka, dan mereka harus membuat laporan supaya kita tahu progres demi progresnya. Buatlah koordinasi dari kita ke tim kita, dari tim satu dengan tim yang lain. Balut koordinasi, lakukan evaluasi, dan lakukan continuous improvement. Improvement terus-menerus. Semoga dari sikl proses ini, kita bisa semakin hari semakin baik, semakin baik. Nah, teman-teman, akhir kata, demi masa ya, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehatmu sebelum sakitmu, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Itu teman-teman, semoga pertemuan kita hari ini menjadi sebuah pertemuan yang istimewa karena membawa kemanfaatan, diberkahi oleh Allah, dan semoga apa yang kita canangkan, apa yang kita pikirkan, dimudahkan dan selalu dimudahkan, dan kita bertemu lagi dengan kondisi yang lebih baik lagi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin itu dari saya, teman-teman semua, Mas Firas. Kalau ada salah itu pasti dari saya, dan jika ada baiknya itu pasti datangnya dari Allah. Oke, dari saya mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Baik, tadi sudah kita dengarkan dengan sesama ya Bapak dan Ibu sekalian terkait fundamental bisnis atau strategi bagaimana kita merubah toko kita yang dari awalnya seadanya begitu ya menjadi toko modern. Tentunya mungkin dari kita mikirnya fundamental ini hanya sedikit ya, ternyata banyak sekali ya yang disampaikan sama Ibu Ana dari A sampai Z bahkan itu. Bahkan itu juga masih membahas terkait luarnya atau kulitnya. Belum membahas secara detail tadi yang disebutkan ada kamera gitu ya, kita harus melihat secara detail. Nah, detail itu insya Allah kami bahas Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk program selanjutnya saya izin untuk share informasi. Jadi di sini kami ada kelas Ibu dan Bapak sekalian, ada kelas secara intensif selama 3 bulan. Kami akan membahas tuntas belajar bisnis retail dari awal tadi yang disebutkan sama Ibu Ana, dari manajemen inventory hingga software. Kami akan membahas software juga. Jadi ada 5 aspek yang akan kami bahas dari manajemen inventory, lalu ada SDM, ada juga finansial atau keuangan, ada juga marketing, dan terakhir ada software. Dan ini akan dibahas secara detail di kelas kami dari eh, kelas pertama kami di pekan depan, hari Senin tanggal 19 Agustus gitu. Dan kabar baiknya jika Ibu dan Bapak ingin ikut pada program ini, kami ada potongan harga dari yang awalnya 2,5 menjadi 2 juta. Dan ini masa berlakunya hingga hari Kamis besok. Jadi setelah hari Kamis harganya sudah normal menjadi 2,5 juta begitu. Mungkin untuk detail informasinya bisa nanti eh, menghubungi saya, atau nanti mungkin saya juga akan menghubungi Ibu dan Bapak, barangkali Ibu dan Bapak ada ketertarikan dengan program kami, sehingga dari apa yang disampaikan hari ini ada kelanjutannya begitu, ada kelanjutan dari materi selanjutnya begitu. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian dari kelas webinar kita pada malam hari ini. Saya Fira Satrianto mohon izin dan mohon maaf juga jika ada salah kata dan perbuatan dari saya pribadi maupun dari tim. Kami minta maaf dan kami mengucapkan terima kasih juga yang sudah hadir meluangkan waktunya. Sudah malam, apalagi di daerah seperti Ibu Johar ya, sudah pukul 11 mungkin ya. Ya, Alhamdulillah dengan ini semoga menjadi wasilah kita semua membangun bisnis kita semakin lebih baik. Akhir kata, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua teman-teman. Mohon maaf. Sehat dan sukses selalu. Bahagia selalu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bu. Waalaikumsalam.